Pertarungan dimulai dengan sekelompok petualang yang berhadapan dengan seekor naga raksasa. Sang pemimpin berteriak pada Biza, seorang syaman peringkat A, untuk menggunakan sihir pendukungnya. Ia juga memerintahkan Rotis, seorang penyihir peringkat A, untuk terus melancarkan serangan api. Terakhir, Kunan memberi perintah kepada Saki, seorang pendekar pedang peringkat S, untuk mencari celah dan mengakhiri serangan. Kemudian, ia menoleh ke arah protagonis kita, Yuki, dan menyuruhnya untuk tetap menjauh dari area pertarungan. Kita bisa melihat bahwa pemuda kita ini hanyalah seorang pembawa barang peringkat F. Yuki mengonfirmasi bahwa ia akan tetap di belakang agar tidak mengganggu jalannya pertarungan. Dengan itu, Biza dan Rotik menggabungkan mantra mereka untuk mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Strategi itu berhasil dan Kunan berteriak pada Saki untuk menyerang. Pada saat itu, sang gadis melangkah maju, pedang di tangan, siap untuk mengalahkan naga itu. Matanya dipenuhi dengan kekuatan saat ia memfokuskan energinya ke arah bilah pedang. Ia hanya memiliki satu kemampuan paling mematikan, yaitu tebasan bercahaya. Serangan dahsyat itu menghantam naga tersebut tepat sasaran, membuatnya menjerit kesakitan, dan dengan satu hantaman, makhluk raksasa itu jatuh ke tanah. Tak bernyawa, protagonis kita mengamati pemandangan itu dari kejauhan. Benar-benar terkejut, ia sangat terkesan dengan betapa mudahnya seorang peringkat S mengalahkan seekor naga. Sejarah menjelaskan bahwa sudah beberapa dekade berlalu sejak Dumeon pertama kali muncul di dunia, dan bersamaan dengan itu muncul pula para petualang yang memanfaatkannya untuk mencari nafkah. Masalahnya, banyak dari mereka hanya berburu uang dan tidak benar-benar membersihkan Dumeon tersebut. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahu protagonis kita, membuatnya terlonjak kaget. Itu adalah Beiza yang meneriaki pemuda kita, memanggilnya Dorman, dan menuntut sebuah ramuan. Yuki dengan cepat meminta maaf dan mengambil barang itu dari tas punggungnya untuk diserahkan. Proti kemudian muncul dan mengejek protagonis kita karena tidak ikut bertarung. Keduanya mulai berbisik, mengeluh tentang bagaimana orang lemah seperti dia bisa muncul di sana. Mereka bilang Yuki adalah pemula yang tidak berguna tanpa mana dan selain itu sangat lambat. Sang pemimpin menjadi marah dan memerintahkan keduanya untuk segera diam. Ia mengingatkan semua orang bahwa ini adalah Dumeon peringkat S dan bukan tempat untuk bermain-main. Keduanya meminta maaf dan Kunan berbalik untuk menegur Yuki. Ia berkata jika pahlawan kita adalah bagian dari tim, lebih baik ia melakukan tugasnya dengan benar. Pemuda kita hanya menganggukkan kepala tanpa banyak bicara dalam situasi itu. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan sebuah kota kuno atau semacam benteng. Kita melihat protagonis kita merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak memiliki pola pikir seorang petualang sejati. Adalah kesalahannya karena terlalu terbawa suasana saat mengamati kekuatan peringkat S. Namun kenyataannya, level mereka sangat berbeda karena ia bahkan tidak memiliki kelas. Meski begitu, ia berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seperti mereka, dan Saki muncul untuk berbicara dengannya. Ia memperingatkan Yuki agar tidak melamun selama eksplorasi dan agar lebih berhati-hati. Gadis itu mengatakan ia tidak ingin kehilangan anggota keluarganya lagi, dan Yuki mengerti. Protagonis kita berpikir bahwa ia juga tidak ingin merasakan perasaan itu lagi. Selanjutnya, cerita kembali ke 2 tahun ke masa lalu, memperlihatkan Yuki yang lebih muda. Berita di TV menampilkan tragedi yang terjadi di panti asuhan tempat mereka tinggal. Dalam kilas balik, Yuki dan Saki menyaksikan semuanya terjadi, benar-benar hancur oleh bencana tersebut. Ia kemudian teringat bahwa mereka berdua tumbuh bersama di tempat itu seperti saudara. Dan karena mereka bermimpi menjadi petualang, mereka berangkat untuk mengejar impian itu. Namun, rumah tempat mereka mungkin suatu hari nanti akan kembali, kini tidak ada lagi. Sama seperti semua orang terkasih yang tinggal di sana dan mengurus panti asuhan. Sebuah pelarian dari Dumeon menghancurkan segalanya dan merenggut nyawa semua orang yang mereka kenal. Kembali ke masa kini, pahlawan kita bersumpah untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Tiba-tiba, monster kecil bermata satu muncul di dekat pemuda kita dan sesosok misterius mengawasi dari kejauhan. Berkata, "Aku menemukanmu." Protagonis kita merasakan kehadiran yang aneh dan segera bersiap siaga. Ia menyadari ada sesuatu yang mendekat, tetapi ia tidak bisa melihat dengan pasti apa itu. Makhluk kecil itu kemudian dihantam oleh serangan yang datang entah dari mana. Secara tak terduga, lingkaran sihir merah muncul di bawah seluruh kelompok. Kunan merasakan bahaya dan berteriak bahwa itu adalah jebakan teleportasi. Sebuah suara misterius menyuruh semua orang untuk menyambut manusia itu. Dalam sekejap mata, mereka semua diteleportasi ke tempat yang berbeda. Bizai dan Rotis bingung, tidak yakin apakah mereka berada di ruang bos. Kunan mengambil kendali dan menyuruh semua orang untuk membentuk lingkaran dan tetap waspada. Saki kemudian merasakan kehadiran mendekat dan bersiap untuk bertempur. Dari tanah, genangan cairan merah mulai menggelegak dengan hebat. Kunan berdecak, sudah menyadari bahwa musuhnya sangat kuat. Dari dalam genangan itu, sebuah kaki muncul, lambat dan mengesankan. Dan dari sana muncul seorang pria yang dikenali oleh pemimpin kelompok itu sebagai Raja Iblis. Protagonis kita benar-benar lumpuh karena ketakutan oleh kehadirannya. Ternyata gelar ini hanya diberikan kepada bos Dumeon peringkat S. Tanpa pikir panjang, Saki menyerbu dengan kecepatan penuh ke arah musuh baru tersebut. Pada saat yang sama, Kunan menggunakan mantra tombak es untuk mendukungnya. Ia begitu kuat hingga bisa merapalkan mantra itu 3 kali sekaligus. Tombak-tombak itu kemudian terbang menuju Raja Iblis yang hanya mengamati. Saki juga menyerang menggunakan kemampuan tebasan bercahayanya sekali lagi. Awan debu besar membubung akibat hantaman serangan tersebut dan sebuah suara muncul dari dalamnya. Raja Iblis muncul tanpa cedera sedikit pun dan mengeluh tentang kurangnya sopan santun pemuda tersebut. Tombak es hancur tanpa meninggalkan satu goresan pun padanya. Ia kemudian mengatakan bahwa mereka bodoh dan beberapa monster muncul di sampingnya. Dalam
dalam sekejap, salah satu monster maju dan memberikan pukulan kuat ke arah Kunan. Seorang elf dari kelompok musuh menertawakan situasi tersebut dengan tatapan yang cukup mengejek. Ia berkomentar bahwa tampaknya ada imigran gelap yang ikut bersama kelompok mereka. Sementara itu, seorang manusia binatang menyerang Biza dengan tendangan keras. Sang shaman tidak mampu bereaksi tepat waktu dan terlempar jauh oleh serangan dahsyat tersebut. Rhodys juga diserang dari belakang oleh monster seperti vampir. Vampir itu kemudian mengejeknya sambil mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda. Tiba-tiba, lingkaran sihir baru muncul di tanah. Diselimuti energi gelap, Raja Iblis bersiap untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menghancurkan mereka semua. Kunan menyadari jika mereka terus seperti ini, mereka semua akan dikalahkan dengan mudah. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa membuat celah di tengah kekacauan ini. Pemuda kita juga mengerti kekalahan sudah pasti jika tidak ada yang dilakukan sekarang, tetapi ia menolak membiarkan tragedi terjadi lagi dan bangkit. Ia kemudian memutuskan bahwa sebagai seorang petualang, ia harus melakukan sesuatu untuk membantu. Yuki mengeluarkan pemantik api aneh yang disimpan di tas punggungnya. Saat ia menyalakan pemantik itu, cahaya emas yang sangat terang bersinar dengan intens. Roda gigi jam muncul entah dari mana, menandakan sesuatu akan terjadi. Sebuah suara mengumumkan bahwa urutan pengembalian telah diaktifkan, mengejutkan semua orang. Selanjutnya, hitung mundur 5 detik mulai muncul di layar. Pahlawan kita kemudian melangkah maju dan menghadapi Raja Iblis tanpa rasa takut sedikitpun. Namun tiba-tiba, sebuah pedang menembus dada protagonis kita. Meski begitu, ia mengatakan bahwa lawan sang penjahat sekarang adalah dirinya, bukan kelompoknya. Raja Iblis terkejut dan sedikit tertarik dengan sikap pemuda itu. Biza dan Rhodys berteriak agar ia kembali karena ia akan berada di luar jangkauan pengembalian. Saki juga meneriakkan nama Yuki, putus asa akan situasi berbahaya tersebut. Kunan tampak memahami rencananya dan mendorong Saki dengan sekuat tenaga. Hitung mundur berlanjut dan sekarang hanya tersisa 3 detik. Ia kemudian melemparkan gadis itu menjauh ke arah petualang lainnya. Protagonis kita bingung dan bertanya apa yang Kunan lakukan. Yuki menoleh ke belakang dan melihat bahwa kelompoknya bergerak menjauh ke tempat yang aman. Sang pemimpin memiliki ekspresi serius sementara Saki memperhatikannya. Terkejut, manusia binatang itu merayakan, berpikir ia telah berhasil menggagalkan rencana pahlawan kita. Ia kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pukulan keras ke arah pemuda kita. Yuki jatuh ke tanah dan vampir itu bertanya apa rencana sebenarnya. Sementara itu, hitung mundur tinggal 2 detik. Meski terluka, protagonis kita memegang erat pemantik sihir di tangannya. Ia kemudian menjangkau untuk mencoba mengambil benda yang terjatuh di lantai. Dengan hanya tersisa 1 detik, para monster mengamati pemandangan itu dengan penasaran. Saki menangis putus asa saat melihat cahaya terang datang dari suatu benda. Bahkan Raja Iblis dan pelayannya tampak tertarik dengan apa yang akan terjadi. Pahlawan kita tersenyum dan mengatakan ia akan menemukan cara untuk mengalahkan penjahat itu. Tiba-tiba, tangan Kunan meraih benda yang sedang berusaha dicapai Yuki. Sang pemimpin kemudian memuji pemuda kita, mengatakan itu adalah keputusan yang brilian. Dan akhirnya, hitung mundur berakhir dan mencapai 0. Cahaya emas yang sangat terang meledak menutupi seluruh area. Cahaya emas itu menyelimuti seluruh kelompok petualang dan menteleportasi mereka pergi. Protagonis kita mengamati pemandangan itu dengan tatapan puas. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk apa yang akan terjadi. Dari jauh, Saki meneriakkan nama Yuki dengan sekuat tenaga yang ia miliki. Gadis itu mencoba untuk meraihnya, tetapi cahaya itu menariknya pergi di luar kehendaknya. Debu mereda, dan kita melihat pahlawan kita ditinggal sendirian bersama musuh-musuhnya. Raja Iblis kemudian bertanya apakah itu caranya untuk mengalahkannya. Yuki mengonfirmasi, mengatakan bahwa yang lainnya adalah petualang level tinggi, dan jika mereka berhasil kembali hidup-hidup, mereka pasti suatu hari nanti akan membersihkan Dumion itu. Ia hanya merasa bersalah karena harus meninggalkan Saki sendirian lagi. Sang penjahat tertawa dan memuji keberanian pemuda itu karena mengorbankan dirinya sendiri. Ia mengatakan kegilaan mempertaruhkan diri demi orang lain ini sungguh luar biasa. Raja Iblis kemudian mendekat dan memanggil protagonis kita sebagai manusia. Kemudian ia mengejutkannya dengan mengusulkan agar mereka berdua membuat kesepakatan. Pahlawan kita benar-benar bingung dan bertanya kesepakatan macam apa ini. Sang penjahat menunjukkan tarinya dan memastikan bahwa ia memiliki tawaran untuknya. Kesepakatannya adalah Yuki akan bergabung dengan mereka untuk menjelajahi Dumion lain. Pemuda kita terkejut dan bertanya mengapa monster akan melakukan itu. Raja Iblis menjelaskan bahwa mereka sedang dalam krisis karena ulah manusia. Pahlawan kita kemudian menyadari ada sisi lain dari cerita ini. Raja Iblis menjelaskan bahwa mereka hanya menyerang karena manusia menyerbu rumah mereka. Ia bahkan mengatakan bahwa pada kenyataannya, monster adalah korban dan pihak yang dikorbankan. Dan sebagai contoh, ia menyebutkan naga yang dikalahkan oleh kelompok pahlawan kita. Yuki kemudian merenung bahwa Dumion peringkat S itu memang berbahaya sejak awal. Sang penjahat mengungkapkan bahwa untuk melindungi diri sendiri, mereka perlu memperkuat Dumion mereka sendiri dan ia tidak akan membiarkan tragedi menimpa bawahannya lagi. Pemuda kita terkejut mendengar kata tragedi datang dari seekor monster. Ia kemudian menyadari bahwa Raja Iblis sama sepertinya dan hanya ingin melindungi golongannya sendiri. Meski begitu, Yuki bertanya apakah ia benar-benar akan mengorbankan Dumion lain untuk ini. Sang penjahat mengonfirmasi jika itu demi kebaikan bawahannya, ia akan melakukan apapun. Pahlawan kita teringat Saki dan mengerti ia akan melakukan hal yang sama untuk keluarganya. Ia kemudian bertanya apakah Raja Iblis bisa bersumpah untuk tidak menyakiti manusia. Sang penjahat menjawab jika mereka menjadi cukup kuat, manusia akan berhenti menyerang. Yuki kemudian memutuskan bahwa ia bisa mempercayainya karena ia adalah satu-satunya pilihan. Raja Iblis memperingatkan jika mereka tidak saling percaya, mereka semua akan binasa pada akhirnya. Protagonis
kita berpikir bahwa suatu hari nanti kelompok lamanya mungkin kembali ke sana, tetapi sampai saat itu, pengorbanan dan tragedi akan terus terjadi. Kemungkinan panti asuhannya diserang lagi membuatnya panik. Hancur oleh situasi tersebut, ia berlutut tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, pahlawan kita menerima kesepakatan itu dan mengatakan ia akan bekerja sama dengan sang penjahat. Raja Iblis dan pahlawan kita berjabat tangan untuk menyegel kesepakatan di antara mereka. Namun Yuki berteriak bahwa ia tidak melakukan ini untuk monster, tetapi untuk manusia. Sang penjahat tersenyum, puas, dan mengatakan ia senang dengan keputusan pemuda kita. Ia kemudian menyatakan bahwa mulai hari itu, Yuki adalah kolaborator baru mereka. Protagonis kita masih ragu, mengatakan bahwa ia bahkan tidak memiliki kelompok teman. Raja Iblis menjawab bahwa ini adalah bagian terpenting dari semuanya. Ia meremas tangan pemuda itu lebih erat untuk menekankan kata-katanya karena kelas penjinak monster hanya bisa dipilih oleh seseorang yang tidak memiliki kelas lain. Para monster kemudian mengatakan bahwa mereka akan menggunakan pahlawan kita yang tidak kompeten dan lemah ini. Namun Yuki menghadapi mereka dan mengatakan bahwa pada akhirnya dialah yang akan menjinakkan mereka semua. Raja Iblis mengabaikannya dan terus menjelaskan rencana itu kepada pemuda kita. Ia mengungkapkan bahwa untuk pergi ke dunia lain, mereka perlu dipanggil oleh seseorang. Dan syarat pertama untuk menjadi penjinak adalah tidak memiliki kelas yang ditentukan. Syarat kedua adalah kontrak dengan monster bersifat wajib. Ada 3 cara untuk membuat kontrak: berjuang, memahami, atau menghubungkan. Pahlawan kita kemudian bertanya dengan penasaran apa cara ketiga untuk melakukan ini. Sang penjahat tersenyum jahat dan mengatakan cara ketiga adalah melalui kekuatan. Tiba-tiba, energi gelap meledak dari tangannya dan masuk ke protagonis kita. Yuki menjerit kesakitan saat energi itu membentuk semacam tanda di tangannya. Pahlawan kita benar-benar terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Iblis menjelaskan bahwa ia sekarang juga bisa melihat semua yang dilihat oleh pahlawan kita. Yuki mengerti semua tindakannya akan diamati untuk mencegah pengkhianatan. Tanda di tangannya bersinar dan ia menyadari tidak bisa meminta bantuan siapapun. Dengan itu, ia memutuskan harus menghadapi semuanya sendirian dan Raja Iblis menjentikan jarinya. Sang penjahat kemudian mengatakan persiapan untuk pembersihan sudah selesai. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia mengirim pemuda kita kembali ke permukaan. Ia menyuruh Yuki untuk memasuki dunia manapun dan memanggilnya di saat yang tepat. Protagonis kita bingung dan tidak mengerti apa saat yang tepat ini. Tiba-tiba, ia diteleportasi ke pintu keluar Dumeon dan bersatu kembali dengan kelompok lamanya. Saki menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya ia baik-baik saja. Pemuda kita kemudian melambai padanya dengan senyum yang canggung. Gadis itu berlari dan melompat ke pelukannya, memberinya pelukan erat. Ia menangis lega melihat teman masa kecilnya masih hidup dan selamat. Sisa kelompok mengamati adegan itu dari jauh, terharu oleh reuni tersebut. Cerita kemudian berlanjut keesokan harinya, memperlihatkan bangunan yang sangat modern. Kita melihat pahlawan kita pergi ke pusat informasi bagi petualang. Resepsionis terkejut dan bertanya, apakah ia akan membersihkan Dumeon sendirian? Ia pikir ia sudah dalam masalah, tetapi resepsionis mengatakan berjalan sendirian itu mencurigakan akhir-akhir ini. Ia menjelaskan bahwa akhir-akhir ini membersihkan Dumeon bukan lagi tujuan utama. Banyak petualang berburu hanya untuk uang dan ini menyebabkan lebih banyak bencana. Protagonis kita mengerti bahwa Guild tidak akan secara terbuka mengakui masalah ini. Untuk mencegah hal ini, sekarang ada batasan keamanan yang sangat ketat. Resepsionis kemudian menunjukkan grafik untuk menjelaskan situasi dengan lebih baik. Ia mengatakan bahwa peringkat hanya meningkat dengan menyelesaikan Dumeon dan berkontribusi pada Guild. Dan jika ia bertindak sendiri, kontribusi ini tidak dapat dikonfirmasi. Pahlawan kita merasa sedikit malu karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Wanita itu melanjutkan dengan mengatakan mereka yang bepergian sendirian biasanya putus asa akan uang dan orang-orang ini biasanya bermimpi mencapai kesuksesan. Yuki kemudian mengatakan bahwa ini bukan tentang uang, tetapi tentang naik level. Resepsionis mengerti dan mulai mencari Dumeon untuknya di sistem. Ia menemukan Dumeon peringkat F labirin keheningan untuk pemuda kita. Tempat itu untuk pemula dan ada sedikit laporan tentang monster. Di sana, seorang penjaga kemudian membuka gerbang agar protagonis kita bisa masuk. Ia mendoakan keberuntungan dan meminta pahlawan kita untuk melanjutkan pembersihan area. Yuki merasa keamanannya agak lemah dan hanya melihat satu tombol darurat. Tiba-tiba, ia mendengar suara Raja Iblis di kepalanya dan menjadi takut. Ia bertanya apakah itu sebuah skill dan sang penjahat langsung mengonfirmasinya. Pemuda kita menjadi marah karena ia tidak tahu bisa berkomunikasi dengan monster. Ia bertanya-tanya apakah itu kemampuan permanen tetapi merasa semuanya sangat aneh. Raja Iblis menjelaskan bahwa Dumeon yang ditinggalkan tidak menerima perawatan. Raja Iblis menjelaskan bahwa Dumeon kaya menarik petualang yang mencari uang, tetapi yang ditinggalkan dibiarkan begitu saja dan para monster berkembang biak dengan tenang. Ini menyebabkan Dumeon tersebut runtuh dan pahlawan kita mengira itu masalahnya, tetapi ia menyadari tidak ada monster dan Lieber merasa situasinya agak membosankan. Yuki merasa aneh bahwa Dumeon yang lemah pun tidak memiliki musuh. Tiba-tiba, guncangan kuat dimulai dan protagonis kita menjadi takut. Suara di latar belakang dengan putus asa berteriak agar semua orang lari secepat mungkin. 2. Petualang muncul, melarikan diri dari Slime raksasa yang merupakan bos Dumeon. Pahlawan kita terkejut dengan ukuran makhluk yang muncul entah dari mana itu. Lieber menjelaskan bahwa para monster mempraktikkan kanibalisme di antara mereka sendiri karena kurangnya manusia dan karena itu hanya Slime yang selamat dan tumbuh secara tidak normal. Yuki kemudian berteriak agar kedua petualang itu mendekat agar mereka bisa melarikan diri. Sang Slime raksasa mengejar
mereka berdua, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Gadis itu akhirnya tertangkap dan mengatakan ia tidak bisa lagi melarikan diri. Kakinya terjebak di tanah dan ia menjerit kesakitan karena serangan makhluk itu. Monster itu kemudian menelannya bulat-bulat dan pahlawan kita menonton dengan sangat terkejut. Petualang itu benar-benar tenggelam di dalam tubuh Slimmy. Yuki bertanya, Lieber apakah ia bisa menyelamatkannya? Tetapi sang penjahat mengatakan itu mustahil. Protagonis kita mengerti tidak ada yang bisa ia lakukan dalam situasi ini. Gadis itu tetap terjebak, berjuang untuk lolos dari kematian yang pasti. Tiba-tiba, pahlawan kita mendapat ide dan memutuskan untuk bertindak menyelamatkannya. Ia berlari dan menyelam langsung ke dalam tubuh Slimmy raksasa itu tanpa ragu-ragu. Pemuda itu melompat ke dalam air untuk menyelamatkan petualang yang dalam bahaya itu. Lieber dan pelayannya menyaksikan adegan itu dan sang penjahat tertawa puas. Ia berkata, pemuda kita mengesankan karena mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Yuki mencapai gadis itu dan memeluknya untuk melindunginya. Lieber kemudian berkomentar bahwa pahlawan kita adalah tipe orang yang menyelamatkan semua orang. Pahlawan kita kemudian memutuskan saat yang tepat telah tiba. Ia mengaktifkan kekuatan tanda di tangannya dan memanggil Raja Iblis. Sang penjahat muncul dan mengatakan ia akan membiarkan dirinya digunakan oleh tuan barunya. Lieber kemudian mulai mentransfer kekuatannya kepada pemuda kita. Prosesnya menyakitkan dan Yuki merasa seolah-olah ia terbakar dari dalam keluar. Ia mengatakan sensasi itu mengerikan dan Raja Iblis menyuruhnya untuk tidak pingsan. Sang penjahat mengeluh bahwa menggunakan hanya satu jari, kekuatannya terlalu lemah. Meski begitu, ia mengklaim bahwa untuk musuh level itu sudah lebih dari cukup. Lieber dan pahlawan kita menggabungkan kekuatan mereka dan mengeluarkan mantra yang kuat. Sihir itu disebut panggilan fajar kacau, dan itu sangat kuat. Ledakan besar cahaya ungu dan energi memenuhi seluruh area. Slimmy raksasa itu terkena langsung dan mulai larut akibat serangan itu. Pemuda kita menyadari bahwa sihir itu bukan serangan, tetapi sesuatu yang benar-benar berbeda. Gadis yang diselamatkan itu menatap Slimmy yang mencair dan mengatakan itu sangat menakutkan. Ia kemudian menoleh ke pahlawan kita dan menyebutnya bencana berjalan. Petualang lainnya menjadi khawatir ketika melihat keadaan pemuda kita. Ia mengatakan Yuki terluka parah dan mereka harus membawanya keluar. Pahlawan kita bingung dan mencoba mengatakan ia baik-baik saja, tetapi ia sangat kelelahan sehingga ia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Hal terakhir yang ia lihat adalah kedua petualang menatapnya dengan khawatir. Pahlawan kita kemudian pingsan dan jatuh ke tanah tanpa daya. Adegan kemudian berpindah beberapa hari kemudian di Dominion Raja Iblis. Yuki menemukan bahwa peringkatnya telah naik menjadi E. Saat ia berada di rumah sakit, ia merasa bersyukur karena kedua petualang menyelamatkannya dan mendokumentasikan peristiwa itu. Raja Iblis kemudian muncul dan menyajikan segelas anggur kepada pemuda kita. Ia mengatakan itu adalah bersulang untuk merayakan kemenangan pertama mereka. Yuki berpikir itu berlebihan karena ia hanya berhasil memanggil sang penjahat selama 1 detik, tetapi ia mengoreksi dirinya sendiri dan mengatakan ia bahkan tidak memanggilnya. Ia hanya memanggilnya. Lieber memujinya karena tidak meninggalkan nyawa gadis itu saat ia dalam bahaya. Ia turun ke bawah dan mengatakan bahwa Yuki memilih opsi yang berbeda. Sang penjahat kemudian mengungkapkan bahwa ia menyukai kekuatan yang ditunjukkan oleh protagonis kita. Pahlawan kita menerima pujian itu dan berterima kasih kepada tuan dan mitra barunya. Lieber kemudian mengatakan lain kali ia harus memanggilnya untuk meminta bantuan. Seorang pelayan kemudian muncul di hadapan pahlawan kita dan memanggilnya tuan. Namanya Elvina dan ia adalah makhluk undead yang melayani Raja Iblis. Yuki membalas salam dan berpikir bahwa ia tampak sebagai tipe yang tenang dan seimbang. Namun Elvina mengatakan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama akan menjadi masalah karena sebagai makhluk undead ia tidak memiliki detak jantung dan tidak bisa jatuh cinta. Perubahan kepribadian yang tiba-tiba membuat protagonis kita sangat bingung. Ia bertanya pada Lieber apakah ia akan baik-baik saja dan sang penjahat mengatakan bahwa ia kuat. Elvina kemudian berpose dan mengatakan ia ingin menjadi pelayan yang lebih mudah didekati. Lieber membawa mereka ke dungeon berapi dan menyuruh pahlawan kita untuk naik level. Beberapa monster api muncul dari tanah, siap untuk bertempur. Tanpa membuang waktu, Elvina melangkah maju dan memberikan pukulan kuat kepada mereka. Ia mengalahkan mereka semua dan memberitahu tuannya bahwa ancaman telah berhasil dihilangkan. Elvina kemudian membanggakan diri sebagai pelayan yang sangat cakap dan efisien. Yuki tersenyum karena ia teringat seorang anak dari panti asuhan yang bertindak persis seperti dia. Kilas balik menunjukkan seorang gadis kecil meminta perhatian dari kakak laki-laki Yuki yang dingin. Nostalgia itu kuat tetapi sesuatu mengganggu pikiran pemuda kita. Ia dibombardir dengan notifikasi naik level dan mengeluh tentang semua kebisingan itu. Elvina merasa aneh bahwa ia mengeluh tentang naik level dan membuat lelucon lainnya. Di tempat lain, Yuki berkomentar bahwa ia bisa membuat Elvina tetap dipanggil lebih lama. Pelayan itu menjelaskan bahwa Lieber sangat kuat dan karena itu mengonsumsi banyak mana. Ia mengatakan terlepas dari kesempatannya, Anda harus selalu menutup pintu sebelum memasuki suatu tempat. Di tengah ruangan, seorang satria dengan baju zirah yang megah berdiri, siap untuk bertempur. Pelayan itu kemudian meminta maaf atas intrusi tersebut dan maju untuk menyerang musuh tanpa ragu-ragu. Dengan lompatan, ia mengatakan bahwa Master Dungeon akan menjadi pengorbanan mereka tepat di sana. Satria itu kemudian mengangkat pedang apinya,
bersiap untuk memberikan pukulan keras. Namun protagonis kita menyadari sesuatu yang aneh dan menghunus pedangnya, berteriak agar ia menunggu. Ia menyadari bahwa api di pedang itu sangat berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat sejauh ini. Dengan itu, pemuda itu melemparkan pedangnya untuk mencegat serangan dan meneriakkan nama Elvina. Bila pedang musuh dibelokkan pada detik terakhir, seketika, sang pelayan berhasil menghindari serangan tersebut dengan tipis. Suara dentingan logam bergema di seluruh ruangan, membuat gadis itu menatap dengan penuh keterkejutan, tak memahami apa yang baru saja terjadi. Yuki menariknya ke tempat aman, dan sang pelayan berkomentar bahwa hal seperti ini memang sudah sepatutnya diharapkan dari tuannya. Sang makhluk undead bertanya kapan Yuki menyadari bahwa itu adalah api dengan atribut suci. Sang pemuda menjawab bahwa ia hanya merasa api tersebut tampak berbeda dari api lainnya di dalam Dumeon. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa api itu menyerupai cahaya yang biasa digunakan temannya, Saki, dalam pertempuran. Gadis itu menjelaskan bahwa api tersebut adalah musuh alami dari semua makhluk undead. Ia sempat melontarkan lelucon tentang jantungnya yang berhenti berdetak, namun sang pemuda mengeluh bahwa ini bukanlah saat yang tepat untuk bercanda. Helm Satria itu bersinar terang dan protagonis mengatakan bahwa mereka harus segera melarikan diri. Sang bos kemudian menghujamkan pedangnya ke tanah untuk mengaktifkan salah satu kemampuan terkuatnya. Lingkaran api yang besar mengelilingi mereka, dan teknik itu disebut sebagai Sanctuary of the Circle of Fire. Sang pelayan berkata bahwa ia adalah penjaga Dumeon dan sepertinya ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Yuki sempat mempertimbangkan untuk memanggil Liber, namun pelayan itu mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, hanya dialah satu-satunya opsi. Sang pemuda menyimpulkan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapinya sendiri. Sang pelayan memuji selera humor Yuki yang tajam dan bertanya apakah seorang penjinak monster benar-benar akan ikut bertarung di depannya. Sang pemuda membenarkannya dengan tegas, mengatakan bahwa bagaimanapun juga, mereka adalah rekan seperjuangan. Sambil tersenyum, gadis itu setuju dan membenarkan bahwa mereka memang pasangan yang serasi. Ia kemudian memerintahkan untuk bertarung bersama dan bersiap untuk bertempur dengan kepalan tangan yang teracung. Sang protagonis juga bersiap diri dan mengatakan bahwa ia akan memperlihatkan hasil dari peningkatan levelnya. Makhluk undead itu kemudian berbalik ke arah musuh dengan tatapan serius dan berkata bahwa ia akan bertindak jika diperlukan. Sang pemuda lalu teringat sesuatu yang penting yang bisa membantu dalam pertempuran melawan ksatria api itu. Ia teringat bahwa saat naik level, ia mendapatkan keterampilan baru yang mungkin berguna. Sekarang, ia mengaktifkan teknik barunya yang disebut Demonic Eye of Truth dan matanya mulai bersinar. Kemampuan barunya itu kemudian menganalisis bos Dungeon tersebut, mengungkap atribut serta teknik utamanya. Sang pelayan bertanya apakah ada yang salah, dan sang protagonis menunjukkan informasi serta peringatan bahaya padanya. Ksatria itu maju untuk menyerang, dan sang protagonis berteriak agar rekannya segera menghindar. Sang pemuda kemudian mendorong gadis itu ke samping, berhasil menyelamatkannya dari ledakan api musuh. Ia memeluknya erat untuk melindunginya dari dampak ledakan, dan sang pelayan undead menatapnya dengan sangat terkejut. Sang pemuda menjelaskan bahwa ia kini bisa melihat atribut dan kemampuan monster, bahkan tingkat bahaya yang mereka hadapi. Dengan mata yang bersinar intens, ia mampu menganalisis lawan manapun yang ditemuinya. Gadis itu mengatakan bahwa itu adalah keterampilan dasar seorang penjinak dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari bahaya. Namun, sang pahlawan memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan teknik itu mengungkap segalanya, dan musuh pun kembali menyerang. Sang pelayan menghindari pukulan tersebut dan mengatakan bahwa dengan bantuan keterampilan barunya, segalanya akan berubah. Kini setelah sadar akan bahaya, ia akhirnya bisa maju melawan ksatria itu tanpa takut terkena serangan. Dengan senyum penuh percaya diri, ia mengatakan bahwa kini ia bisa menyerang dengan jauh lebih tenang. Ia melayangkan pukulan kuat tepat ke dada baju zirah musuh, namun tampaknya tidak memberikan efek apapun. Sang protagonis terkejut dengan hasil serangan terakhir dan menutup mulutnya dengan tangan. Ia kemudian memperingatkan rekannya bahwa itu sia-sia karena serangannya tidak memberikan kerusakan berarti. Menggunakan kemampuannya lagi, sang pemuda berkata bahwa ia melihat sesuatu dan ternyata musuh tersebut adalah monster api. Sang pelayan bingung dengan informasi baru itu dan bertanya apa maksudnya. Sang pemuda menjelaskan bahwa musuh tersebut adalah monster api yang bersembunyi di dalam baju zirah yang besar. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa makhluk itu bergerak untuk menghindari serangan, itulah sebabnya pukulan mereka tidak mengenai target. Dengan hal ini, sang protagonis menyadari bahwa jika ia berkonsentrasi, ia akan mampu melihat titik vital yang bergerak mengikuti monster tersebut. Sang pelayan kemudian mengatakan bahwa strategi telah ditetapkan dan meminta tuannya agar tidak terganggu. Sang satria kemudian bersiap untuk menyerang lagi dengan pedang apinya yang berkekuatan besar. Menyadari bahaya, sang pahlawan berteriak agar rekannya melompat ke kanan, dan ia pun berhasil menghindari serangan itu tepat waktu. Ia terus memberikan perintah yang tepat kepada sang pelayan, yang berhasil menghindari semua serangan ksatria tersebut. Dengan satu lompatan, gadis itu berhasil lolos dari serangan lain yang datang dari bawah dengan kecepatan tinggi. Menggunakan kemampuannya, sang pemuda mengungkap lokasi monster itu, mengatakan posisinya ada di bahu kanan. Mengikuti perintah tersebut, sang pelayan melayangkan tendangan kuat tepat ke kepala musuh yang tertutup zirah. Satria itu tampaknya merasakan dampak serangan tersebut dan bereaksi untuk pertama kalinya terhadap serangan sang gadis, namun ia membalas dengan keras. Sang protagonis berteriak agar rekannya segera mundur dan melarikan diri. Sang pelayan berkomentar bahwa itu adalah pertama kalinya sang master menunjukkan reaksi, namun sang pemuda mengatakan bahwa ia hanya menghindarinya. Sang pemuda sudah mencapai batasnya dan berkata ia hampir kehabisan tenaga saat berusaha tetap fokus pada pertempuran. Dengan mata yang
terasa panas, ia berjuang untuk terus menggunakan keterampilan analisis yang baru ditemukannya. Saat melihat ledakan, sang pahlawan menarik rekannya dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Lalu sang pelayan merasa khawatir terhadapnya. Sang pemuda kemudian meminta maaf karena telah mempertaruhkan nyawanya dengan cara itu demi menyelamatkannya dari bahaya. Sang pelayan kemudian berkata bahwa tuannya perlu menggunakan keterampilan khusus yang ia miliki. Sang protagonis bingung dengan permintaan itu dan bertanya teknik macam apa yang harus ia gunakan. Berikutnya, sebuah layar menampilkan keterampilan Maiden of All Nature yang meningkatkan semua atribut untuk periode waktu tertentu. Sang pelayan menjelaskan bahwa sebagai seorang penjinak, ia bisa memaksa aktivasi kemampuan monster di bawah kontraknya. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa seperti yang terlihat, teknik ini hanya akan meningkatkan atributnya untuk sesaat. Sang pemuda mengerti bahwa ia bisa menjatuhkannya sebelum musuh menghindar. Namun karena ini adalah langkah yang hanya bisa digunakan sekali, ketepatan waktu adalah segalanya. Dengan senyum, sang gadis mengatakan ia yakin tuannya akan menggunakan keterampilan tersebut di saat yang tepat. Sang protagonis setuju dan mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan ini pada serangan berikutnya. Dengan tekad kuat, sang satria mulai menyerang dengan berbagai ledakan cahaya dan peringatan bahaya muncul di mana-mana. Sang pahlawan berteriak agar rekannya menghindari serangan beruntul itu dan sang gadis bersiap untuk menghindar. Ia kemudian memberikan perintah agar sang gadis segera berhenti dan sang pelayan langsung mematuhi perintah tuannya. Sang pemuda terus berteriak agar ia bergeser ke kiri dan sang gadis pun berhasil menghindari serangan lainnya. Tiba-tiba, ledakan cahaya diarahkan ke arah sang pahlawan yang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sang pemuda terkena serangan itu dan berteriak kesakitan sementara sang pelayan menonton dari kejauhan. Meski terluka, ia bangkit dan mengatakan agar sang pelayan tidak mengkhawatirkannya dan fokus saja pada pertempuran. Ia kemudian berteriak agar rekannya melompat ke kiri, dan sang pelayan menghindari serangan lain dari sang bos. Dengan itu, sang pemuda akhirnya mengaktifkan kemampuannya dan tanda di tangannya bersinar hebat. Dengan atribut yang telah ditingkatkan, sang gadis melompat ke udara dan melayangkan tendangan kuat tepat ke kepala musuh. Serangan itu begitu dahsyat hingga menciptakan kawah besar di tanah dan mengalahkan ksatria itu untuk selamanya. Dengan sang penjaga Dumyeon yang telah dikalahkan, sang pelayan mengamati hasil serangannya dengan ekspresi serius. Sambil terbaring di tanah, sang protagonis berkata dengan senyum lega bahwa mereka akhirnya berhasil menang. Sang pelayan berkomentar bahwa menggunakan keterampilan ini sangat melelahkan. Saat sang pemuda masih di tanah, ia kemudian berpamitan kepada tuannya dan menghilang dalam cahaya merah muda dengan bungkukan yang elegan. Dengan mata terpejam, sang pelayan mengucapkan salam perpisahan dan menghilang dalam cahaya merah muda yang elegan. Sang protagonis berteriak agar ia menunggu karena ia bahkan tidak bisa bangkit dari lantai. Ia mencoba memanggilnya kembali, tetapi tanda di tangannya tidak menunjukkan reaksi. Tiba-tiba, suara misterius bergema di koridor gelap Dumyeon yang kini telah kosong. Itu adalah Liber yang mengatakan bahwa sang pemuda akhirnya berhasil kembali ke Dumyeon setelah menyelesaikan misinya. Dengan tatapan serius, sang monster mengatakan senang melihat sang pemuda kembali dengan selamat. Sang pahlawan bertanya di mana Elvina dan mengatakan ia perlu berbicara dengannya karena gadis itu meninggalkannya. Sang penjahat kemudian memandunya, menyusuri koridor yang menuju ke tempat yang terang, indah, dan bercahaya. Liber mengatakan untunglah ia kembali, jika tidak, ia tidak akan bisa melihatnya dalam kondisi khusus seperti ini. Sang protagonis kemudian melihat sang pelayan terbaring di atas hamparan bunga dan benar-benar terkejut. Sang musuh menjelaskan bahwa ini adalah caranya berkabung bagi mereka yang gugur dengan cara demikian. Dengan kaget, sang pemuda bertanya apakah sang pelayan sudah tiada dan mempertanyakan mengapa hal itu terjadi. Sang monster mengungkapkan bahwa kemampuannya memiliki efek kuat dengan imbalan penghancuran tubuh pengguna. Layar keterampilan muncul kembali untuk menjelaskan mekanismenya kepada sang pemuda. Dengan hal ini, sang pemuda akhirnya mengerti bahwa batas penggunaan berarti itu adalah pengorbanan sekali pakai. Dengan kepala tertunduk, sang pahlawan meratapi dan menyadari bahwa gadis itu membayar kemenangan tersebut dengan nyawanya sendiri. Ia kemudian berteriak bahwa ia tidak memberikan perintah itu dan bahwa ia hanya ingin mengalahkan musuh di Dumyeon, tidak lebih. Namun sang penjahat memintanya untuk diam dan mengatakan bahwa pengorbanannya adalah untuk menyelamatkan Dumyeon mereka. Dengan air mata di matanya, sang protagonis mengerti bahwa bagi mereka, pengorbanan itu sepadan pada akhirnya. Sang monster menambahkan bahwa ia hanya melakukan tugas terbaik untuk tujuan tersebut. Liber mengatakan bahwa tanggung jawab ada padanya karena ia adalah raja sihir dan pemimpin tempat itu. Namun sang protagonis menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Dengan air mata yang menetes, sang pemuda berpikir bahwa ia seharusnya lebih banyak merenung terhadap masalah tersebut dan tidak hanya mengikuti saran sang pelayan. Ia teringat bahwa ia tidak bisa bertarung hingga akhir dan bahwa itu kesalahannya karena begitu lemah. Ia terisak. Ia menyalahkan dirinya sekali lagi karena menjadi lemah dan tidak mampu melindunginya sampai akhir. Dengan hal ini, sang monster berjanji akan membuatnya lebih kuat sampai ia bisa memanggilnya kembali ke pertempuran. Sang pemuda kemudian berdiri dan bertanya apakah ada keterampilan yang lebih lembut yang bisa membangkitkan sang pelayan. Sang penjahat menjawab tidak, karena para penjinah hanya menggunakan dan mengonsumsi monster. Mereka tidak memperbaiki mereka. Air mata jatuh di wajah sang pahlawan, membuatnya benar-benar hancur karena berita mengerikan itu. Tiba-tiba, pelayan baru muncul dan memberitahu Liber bahwa tidak benar untuk menjadi begitu kejam. Nama pendatang baru itu adalah Mai, dan ia mengatakan bahwa semua orang
orang. Seharusnya sudah mencapai kesimpulan tentang masalah ini, namun ia menambahkan bahwa sang pemuda tidak termasuk dalam diskusi tersebut, jadi itu tidak benar-benar melibatkan semua orang. Sang protagonis kemudian menggunakan kemampuannya dan menyadari bahwa ia adalah salah satu eksekutif Raja Iblis. Analisisnya mengungkap bahwa ia memiliki sihir suci dan kemampuan kebangkitan dalam kondisi tertentu. Dengan hal itu, pahlawan kita benar-benar terkejut dengan penemuan tersebut dan apa artinya. Sang pelayan baru itu kemudian bertanya dengan senyum apakah ia ingin tahu cara membangkitkan temannya yang telah tiada. Dengan mata penuh harapan, sang pemuda bertanya apakah rekannya benar-benar bisa hidup kembali. Ia menunjuk ke arah Mai dan berteriak bahwa dengan kemampuannya, Elvina akhirnya bisa dibangkitkan. Gadis itu mengedipkan mata dan mengatakan bahwa sejak ia melihat keterampilannya, tidak ada perlu menjelaskan cara kerjanya. Namun sang pemuda mengatakan ia hanya bisa melihat efeknya dan bahwa ada kondisi untuk kebangkitan tersebut. Sang monster mengatakan bahwa jika kemampuan itu baru saja bangkit, inilah yang bisa dilihat dan meminta Mai untuk menjelaskan. Dengan hal itu, sang gadis memperkenalkan diri secara resmi, mengatakan bahwa ia adalah kepala pengurus rumah tangga bernama Mai. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia merawat semua orang di Dungeon, menjadi pendukung dan kebangkitan bagi kelompok tersebut. Sang protagonis kemudian mengulangi kata pendukung dan kebangkitan dengan sangat fokus. Sang pelayan bertanya apakah manusia itu ada di sana untuk membunuh mereka seperti yang mereka lakukan pada naga di gambar. Ia mengungkapkan bahwa itu adalah jaminan terhadap skenario terburuk dan bahwa ia membangkitkan mereka yang mati agar Dungeon tersebut tidak berakhir. Pahlawan kita kemudian bersemangat, namun sang gadis mengingatkannya bahwa ia sendiri melihat ada kondisi yang menyertainya. Pertama, ia menjelaskan bahwa kemampuan itu menggunakan sejumlah besar mana, membuatnya sangat tidak efisien. Sang pelayan memberi contoh bahwa jika ia membunuhnya dan kemudian membangkitkannya, biayanya akan sangat besar. Ia menambahkan bahwa untuk menghidupkan kembali seorang manusia, ia akan membutuhkan mana yang cukup untuk menciptakan satu lantai Dungeon. Dengan hal itu, sang pemuda merenung dan bertanya-tanya berapa harga untuk menghidupkan kembali Elvina. Sang pelayan menjawab dengan tatapan serius bahwa Dungeon mereka akan menjadi jauh lebih kecil. Sang protagonis percaya bahwa jika Dungeon menyusut, akan jauh lebih mudah bagi orang lain untuk menaklukkannya. Sang pelayan membenarkan dengan mengatakan bahwa itulah mengapa salah satu rekannya menentang ide penggunaan mana miliknya sendiri. Dengan hal itu, sang pemuda punya ide dan bertanya apakah mereka tidak bisa mengumpulkan mana yang tidak terpakai seiring waktu. Mai menjelaskan bahwa kondisi kedua adalah mana orang tersebut harus ada di lokasi agar kebangkitan terjadi. Ia menambahkan bahwa mana Elvina akan menghilang dalam 10 hari, jadi mereka membutuhkan lebih banyak energi dari suatu tempat lain. Dengan senyum, sang gadis membenarkan bahwa ya, dan pahlawan kita masih belum mengerti rencana untuk menyelesaikan situasi ini. Sang pelayan kemudian mengungkapkan bahwa ia berpikir untuk meminta manusia itu sendiri membantu tugas ini. Dengan senyum, ia menambahkan bahwa manusia harus membersihkan Dungeon yang jauh lebih besar untuk mendapatkan mana. Sang pemuda akhirnya mengerti bahwa jika mereka mencuri mana dari Dungeon lain, kebangkitan bisa dilakukan tanpa masalah. Liber kemudian mengatakan bahwa itu adalah salah satu tujuannya, namun Dungeon yang sudah mereka bersihkan tidak cukup. Yuki bertanya-tanya berapa banyak mana yang dibutuhkan, dan sang pelayan mengatakan ia tidak tahu apa-apa tentang peringkat petualang manusia. Ia mengungkapkan bahwa ia menyarankan mereka untuk menaklukkan Dungeon besar, tapi semua monster lain merasa terganggu dengan ide tersebut. Sang penjahat mengatakan ia tidak bisa mengekspos rencana yang dilindungi Elvina dengan nyawanya sendiri ke bahaya mematikan sekali lagi. Dengan kepalan tangan, pahlawan kita menawarkan diri untuk melakukan misi berbahaya dan sulit itu sendirian. Sang monster mengatakan itu sembrono dan tanpa rencana, sang pemuda akan berakhir seperti rekan bertarungnya yang dulu. Sang pemuda setuju, namun mengatakan bahwa jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya, ia harus mencoba, meski berisiko. Dengan tatapan penuh tekad, ia menyatakan bahwa ia tidak bisa memilih jalan lain untuk diikuti. Sekarang, sang pemuda kemudian menghadapi sang penjahat dan mengingatkannya akan kontrak yang mereka buat di awal seluruh perjalanan ini. Dengan air mata di matanya, Li bersetuju, namun sepertinya ia punya sesuatu untuk dikatakan kepada sang pahlawan muda. Setetes darah jatuh ke rumput, dan sang penjahat mengatakan bahwa dalam hal itu, ia akan melakukan apapun untuk membantu. Dengan itu, sang Raja Iblis memanggil salah satu bawahannya dan memerintahkannya untuk melatih protagonis kita. Yuki kemudian mengenali pria berjas itu dan teringat ia bertarung melawan Saki di awal petualangan. Sang pelayan memanggilnya Win dan mengatakan bahwa dengan kekuatan sang pemuda saat ini, banyak pengorbanan yang tidak bisa dihindari. Dengan tatapan serius dan khawatir, Monster Liber hanya mengangguk dan mengatakan ia mengerti. Ia kemudian mempercayakan sang pemuda kepada pelayannya untuk 7 hari ke depan, dan sang kepala pelayan menerima perintah tersebut segera. Tanpa membuang waktu, sang pelatih baru berbalik dan menyuruh pahlawan kita untuk mengikutinya berlatih. Sang pemuda kemudian setuju dan berlari mengejarnya sementara Liber dan Mai melihat keduanya menjauh. Sang pelayan mengatakan ia lega Viento kuat, namun sang Raja Iblis menyuruhnya ikut dengan mereka. Ia kemudian merenung bahwa sang kepala pelayan sangat menentang penggunaan manusia sampai saat terakhir. Karena ini, Liber takut bawahannya mungkin bertindak berlebihan dan akhirnya merenggut nyawa sang pemuda dalam prosesnya. Sang pelayan terkejut dengan perintah tak terduga tuannya, namun tampaknya mengerti kekhawatirannya. Sementara itu, Viento dan protagonis kita diteleportasi ke lokasi lain oleh lingkaran sihir. Sang pemuda mengamati semuanya dengan tatapan fokus dan penuh perhatian, mempersiapkan diri untuk apa yang mungkin terjadi berikutnya. Saat tiba di sebuah kastil, ia takjub dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar bagian dalam dari Dungeon. Sang kepala pelayan menjelaskan bahwa ini adalah pecahan
menggunakan kekuatan liber dan setiap eksekutif memiliki satu lantai untuk digunakan. Ia menambahkan bahwa sang pemuda adalah manusia pertama yang melihat tanah mereka dan itu adalah sebuah kehormatan. Sang pahlawan kemudian berpikir bahwa kebangkitan harus menjadi upaya terakhir mengingat perlunya begitu banyak lantai. Dengan itu, ia bertanya apa saja pelatihannya dan apakah Viento hanya akan membantunya naik level. Sang pelatih menjelaskan bahwa naik level adalah tindakan menyerap mana dari monster dan mencampurnya ke dalam tubuh sendiri. Sang protagonis mengerti bahwa para petualang menyebabkan kerusakan pada Dumeon hanya dengan bertarung dan mencuri mananya. Sang kepala pelayan menjelaskan bahwa kontrak dengan Liber mencegahnya naik level karena ia sudah berbagi mana Dumeon. Sang pemuda mengerti mengapa ia dikirim ke Dumeon lain dan bertanya bagaimana Viento berniat melatihnya. Tiba-tiba sebuah pedang terbang ke arahnya dan sang protagonis menangkapnya di udara. Benar-benar terkejut dengan tindakan itu. Dengan senjata baru di tangan, ia berpikir bahwa pelatihan itu hanya berfungsi untuk meningkatkan peralatan tempurnya. Tapi Viento mengatakan ada banyak hal untuk diajarkan karena sang pemuda belum membangun apapun yang berguna untuk dirinya sendiri sampai saat ini. Ia menambahkan bahwa sang pemuda kekurangan kekuatan, pengetahuan, dan bakat, jadi tidak ada yang bisa diandalkan darinya. Terkejut, pahlawan kita berteriak dan bertanya mengapa sang kepala pelayan melakukan semua ini begitu tiba-tiba. Sang pelatih menjelaskan bahwa jika ia ingin menyelamatkan Elvina, ia perlu mengembangkan kekuatan dan keterampilan yang ia miliki. Diselimuti aura kekuatan, Viento mengatakan bahwa sang pemuda perlu membangun segalanya dari nol untuk menjadi kuat. Sang protagonis menangkis serangan dan berpikir ia tidak punya waktu untuk berpikir jika ia berhenti karena musuh terlalu cepat. Sang kepala pelayan kemudian mengatakan bahwa jika ia bahkan tidak bisa mengikuti gerakannya, ia tidak bisa mempercayakan nasibnya kepadanya. Dengan hal ini, Yuki menyadari bahwa niat lawannya adalah bertarung serius tanpa menahan diri. Viento kemudian mengumumkan bahwa ia sendiri yang akan membuat penilaian untuk memutuskan apakah sang pemuda layak melanjutkan rencana tersebut. Ia menambahkan bahwa keputusannya akan demi kebaikan Dumeon dan terutama bagi Lord Liber. Sang pemuda kemudian mengerti bahwa bagi sang kepala pelayan, tidak akan ada bedanya jika ia mati di sana. Tantangannya ditetapkan dan kini pahlawan harus bertahan selama 3 jam untuk menguasai pedang barunya. Dengan itu, pelatihan dimulai dan keduanya berhadapan dalam pertempuran pedang yang sengit dan sangat intens. Dengan tatapan penuh tekad, sang protagonis berteriak bahwa ia akan kembali hidup dengan tekad untuk berkorban jika diperlukan. Tiba-tiba, layar keterampilan muncul di matanya, yang mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Dengan itu, ia mengaktifkan mata sihir kebenarannya untuk menganalisis musuh sementara Viento menyiapkan serangan. Keterampilannya kemudian menganalisis Viento dan mengungkap tekniknya, Blood Flower Blade. Pahlawan kita kemudian menyadari bahwa kesalahan apapun bisa berakibat fatal karena perbedaan besar dalam tingkat keterampilan di antara mereka. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa jika ia tidak bisa membela diri, ia perlu bergerak ke titik di mana ia tidak bisa melihat bahayanya. Tapi Viento menggodanya, bertanya apakah itu satu-satunya keterampilan yang diketahui pahlawan kita. Berikutnya, sang kepala pelayan menyerang dengan pedang besarnya, memberikan banyak tekanan pada sang protagonis. Viento melanjutkan serangannya dengan tendangan dan mengkritik penilaian sang pemuda yang lambat. Sang kepala pelayan kemudian mengatakan bahwa jika ia hanya memikirkan langkah selanjutnya setelah diblokir, ia hanya meminta untuk dieliminasi. Pertarungan berlanjut intens dan sang protagonis hampir tidak bisa bertahan dari serangan pelatihnya. Pahlawan kita berkeringat dingin karena perbedaan kekuatan mereka sungguh absurd. Tapi tiba-tiba ia tampaknya punya ide dan memutuskan kali ini ia akan melakukan sesuatu yang berbeda. Dengan itu, ia meluncurkan serangannya dan pedangnya bersinar dengan energi kebiruan baru. Namun, Viento dengan mudah memblokir serangan itu dan mengatakan bahwa memaksakan serangan tidak akan mengubah apapun. Dalam sekejap mata, sang kepala pelayan bergerak seperti kilat dan menyerang pahlawan kita dari atas. Pukulan itu begitu cepat hingga kita hanya melihat darah sang pemuda memercik di lantai kastil. Viento mengamatinya dengan tatapan serius, tampaknya menganalisis status pertempuran di antara mereka. Meski terluka, Yuki bangkit dan sang kepala pelayan mengakui gerakannya sudah meningkat sedikit. Dengan kilatan di matanya, ia mengatakan ia melihat gerakan pedang dan cara untuk bertahan. Ia kemudian mengerti bahwa matanya tidak hanya melihat statistik tetapi memahami bagaimana monster bergerak. Viento menyadari pedang yang jatuh dan menyadari bahwa sang pemuda tidak hanya menatapnya tetapi dengan ekspresi serius. Sang kepala pelayan mengatakan bahwa bahkan dengan pemahaman baru ini, itu masih belum cukup. Viento menyerang dan mengatakan bahwa pertama-tama fisik mereka sangat berbeda. Lebih jauh lagi, ia mengatakan keterampilan pedangnya juga tidak sebanding dengan keterampilan mereka. Pahlawan kita terkejut dan menyadari bahwa Viento selama ini menahan diri. Sang kepala pelayan menambahkan bahwa pengalaman mereka juga sangat berbeda. Dengan tubuh tertutup, memar, tanda-tanda bahaya hanya meningkat bagi Yuki. Ia kemudian mengerti bahwa Viento bahkan tidak menggunakan sihir. Itu hanya ilmu pedang murni. Meski begitu, pahlawan kita percaya ia masih bisa mengejarnya dalam pertarungan. Viento mempertanyakan apakah semangat pantang menyerah ini mungkin hanya kecerobohan. Dengan hal itu, sang kepala pelayan memutuskan sudah waktunya untuk menguji keberanian sang pemuda. Kemudian ia mengaktifkan salah satu kemampuannya dengan aura merah kekuatan. Mata pahlawan kita dipenuhi peringatan dan ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia berpikir bahwa jika ia tidak mengidentifikasi bahaya, ia akan berakhir dieliminasi tepat di sana. Oleh karena itu, pahlawan kita memutuskan untuk mengubah cara pandangnya terhadap situasi. Ia memfokuskan pandangannya untuk menemukan informasi yang bisa
menyelamatkan nyawanya. Dengan ini, keterampilannya mengungkap detail teknik musuh. Sang kepala pelayan tampak terkejut melihat Blood Flower Blade terekspos. Sekarang setelah ia memahami serangan tersebut, pahlawan kita bersiap untuk melakukan serangan balik, tetapi kekuatan pukulan itu begitu besar hingga menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Viento kemudian mengamati hasil serangannya dengan tatapan serius. Dan di tanah, kita melihat sang protagonis benar-benar dikalahkan oleh pukulan tersebut. Tiba-tiba, protagonis kita terbangun di tempat tidur yang sangat mewah. Ternyata Viento yang mengawasinya, bertanya apakah ia akhirnya sudah bangun. Sang kepala pelayan kemudian bangkit dan menyuruh pahlawan kita untuk mengikutinya. Yuki teringat serangan terakhir dan mencoba meniru kemampuan itu. Ia kemudian menyadari ia tidak memiliki luka, dan Viento menjelaskan mengapa sang pelayan Mai menyembuhkannya sebelum ia sempat binasa. Viento mengakuinya, itu hanyalah tiruan kasar, namun tetap mengesankan. Karena hal ini, ia berkata ia menjadi lebih tertarik untuk melihat sejauh mana anak laki-laki itu akan melangkah. Sang kepala pelayan memperingatkan bahwa latihan yang sesungguhnya baru akan dimulai sekarang. Kemudian ia membuka pintu dengan sangat perlahan menggunakan tangan bersarungnya, dan pintu itu menyingkap ruangan yang penuh dengan monster dalam berbagai bentuk dan ukuran. Protagonis kita merasa ngeri dengan pemandangan di hadapannya. Viento mengatakan bahwa jumlahnya memang banyak, tapi ia harus menghadapinya saja. Bocah kita tertawa canggung karena ia tidak pernah menyangka akan terbiasa dengan hal ini, tetapi ia bersiap untuk kematian lain yang sudah menantinya. Adegan berpindah dan pahlawan kita bertanya-tanya mengapa ia berada di sana sekarang. Ia sedang menyajikan teh kepada monster dengan raut wajah yang sangat bosan. Viento menjelaskan bahwa pendekar pedang tingkat tinggi tidak membuang-buang gerakan. Oleh karena itu, ia perlu belajar cara mengoptimalkan segalanya tanpa gangguan sedikitpun. Dan pada saat yang sama, ia harus belajar menggunakan tubuh dan matanya. Dengan binar di matanya, pahlawan kita bertanya apakah ia sedang membicarakan kemampuan itu. Viento mengatakan ada banyak monster di sana dan meminta Yuki untuk membaca keinginan mereka masing-masing. Protagonis kita kemudian mengatakan bahwa ia akan mengamati sang pelayan terlebih dahulu dan belajar darinya. Sang kepala pelayan kemudian mendemonstrasikan cara menyajikan teh dengan elegan dan sempurna. Gerakannya presisi dan tidak ada setetes pun yang terbuang. Dengan itu, ia mengakhiri demonstrasi dengan sikap yang sempurna dan serius. Bocah kita kemudian mencoba melakukan hal yang sama dan mengambil tumpukan piring yang sangat besar, tetapi hasilnya adalah bencana dan ia akhirnya menghancurkan segalanya di prosesnya. Melihat kekacauan itu, ia menyadari bahwa sekadar mengamati dan meniru saja tidak cukup. Ia mengerti bahwa ia perlu mengadaptasi gerakan tersebut ke dalam gayanya sendiri. Pada hari kedua, salah satu monster mendekati protagonis kita. Ia mengatakan bahwa Tuan Muda Finn menyukai pahlawan kita karena suatu alasan. Monster itu kemudian menyimpulkan bahwa ini berarti bocah kita itu kuat. Yuki dengan canggung menjawab bahwa ia sedang dalam proses menjadi lebih kuat lagi. Dengan itu, monster tersebut memutuskan untuk melatihnya dan mulai menyerang. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa ia akan mengompensasi kurangnya staminanya dengan matanya. Ia bersiap untuk menghindari serangan itu menggunakan keterampilan analitisnya. Dengan ini, ia mengamati gerakan Viento dan monster lainnya, dan ia berhasil menghentikan pukulan musuh dengan telapak tangannya. Pelatihan terus berlanjut, dan pahlawan kita tampak membuat kemajuan yang baik. Pada hari keempat pelatihan, ia bertemu dengan monster kadal yang sangat aneh. Analisisnya menunjukkan bahwa makhluk itu berada di bawah efek pembekuan. Untuk menghadapi begitu banyak monster, ia perlu menganalisis, memprediksi, dan bergerak. Dengan ini, ia menawarkan sesuatu yang hangat kepada kadal tersebut yang tampaknya menyukainya. Bocah kita kemudian menyadari bahwa monster di sana cukup beragam. Ia kemudian mulai memahami alasan di balik jenis pelatihan ini. Viento memilih ini untuknya agar ia belajar menghadapi situasi apapun. Pada hari ke-6, seekor kelelawar lucu dan lapar muncul di hadapan pahlawan kita. Protagonis kita kemudian hanya perlu memprediksi dan bertindak untuk melayani. Namun makhluk kecil itu menyerang secara mengejutkan dan menggigit leher bocah kita. Terungkap bahwa kemampuannya adalah vampirisme dan ia bisa meminum darah. Menjelang hari ke-7, ia sekarang mampu menyajikan teh dengan kesempurnaan yang lebih besar. Gerakannya sekarang lebih presisi dan tanpa pemborosan. Dengan senyuman, ia bertanya kepada Viento apa pendapatnya tentang hasil tersebut. Sang kepala pelayan mengatakan rasa dan kata-katanya kurang bagus, namun sikapnya sudah baik. Selama 7 hari, siklusnya adalah pertempuran, pesta teh, dan lebih banyak pertempuran. Dengan desah napas lega, pahlawan kita mengatakan ia datang tepat pada waktunya. Ia kemudian berpikir bahwa pelatihan akhirnya berakhir di saat-saat terakhir, tetapi Viento menatapnya dengan serius dan mengatakan bahwa akhirnya justru baru dimulai sekarang. Dengan itu, sang kepala pelayan mengaktifkan kemampuannya yang kuat, bilah bunga darah. Pahlawan kita kemudian mengenali keterampilan yang akan digunakan oleh pelatihnya tersebut. Viento mengatakan ia sudah bisa menggunakan matanya dan bahwa ia telah meniru teknik tersebut. Sang kepala pelayan menasihatinya untuk tidak hanya meniru tetapi benar-benar menjadikannya miliknya sendiri karena jika ia gagal melakukannya, ia pasti akan binasa pada akhirnya. Namun Yuki mengatakan ia tidak perlu diperingatkan karena ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dengan binar di matanya, ia bersiap untuk menganalisis teknik musuh. Analisisnya sekarang jauh lebih rinci daripada pertama kali. Dengan itu, pahlawan kita bersiap untuk ujian akhir dengan pedangnya. Ia juga tahu cara menggunakan tubuhnya sendiri dan memotong tangannya sendiri. Menggunakan darahnya, ia mengaktifkan versinya sendiri dari bilah bunga darah. Keduanya kemudian berhadapan dalam bentrokan pedang dan kekuatan yang luar
luar biasa. Yuki berhasil menghentikan serangan Viento dengan pedangnya dan kekuatan yang besar, tetapi sang kepala pelayan menendangnya hingga terpental dan bocah kita pun bingung. Viento kemudian menatapnya dengan iba dan mengatakan bahwa ia hanya tinggal satu langkah lagi menuju kesuksesan. Tergeletak di tanah, bocah itu berpikir bahwa ia masih belum berhasil menyelamatkan Elvina. Ia kemudian marah dan berteriak pada Viento agar jangan memutuskan batas kemampuannya sendiri. Dengan itu, ia menyentuh genangan darah yang telah terbentuk di lantai ruangan dan ia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan versi baru dari kemampuan sang kepala pelayan. Viento terkejut melihat tekniknya telah dirancang ulang sepenuhnya. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah ia pikir ia akan menyerah hanya karena ia gagal. Dengan itu, pahlawan kita berteriak bahwa sekarang ini adalah pertempuran angka. Ia kemudian melancarkan serangannya dengan semua kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya. Pedangnya beradu dengan milik Viento dan ia bertanya apa yang dipikirkan Viento. Tetapi sang kepala pelayan menghentikan pedang itu dengan tangannya dan memujinya atas serangan tersebut. Bocah kita kelelahan dan bertanya apa pendapatnya tentang kekuatannya. Viento kemudian mengatakan bahwa ia tidak bisa menggunakan teknik ini berkali-kali. Yuki kemudian mengakui bahwa ia telah mencapai batasnya dan tidak bisa bertarung lagi. Melihat kondisinya, sang kepala pelayan menopangnya agar ia tidak jatuh ke lantai. Ia mengatakan masih banyak yang harus diajarkan dan ponsel Yuki berdering di lantai. Pesan di layar berasal dari Saki yang mengatakan bahwa ia telah menemukan ruang bawah tanah yang ia minta. Di tempat lain, gadis itu bertanya-tanya apakah temannya akan baik-baik saja. Meskipun ini adalah operasi gabungan, ia tampak sangat khawatir. Dokumen yang ia baca mengenai eksplorasi ruang bawah tanah peringkat B. Pemimpin tempat itu tidak diketahui dan tampaknya sangat berbahaya. Kembali ke ruang bawah tanah, pahlawan kita memberitahu Liber bahwa ia akan menaklukkan tempat tersebut. Raja Iblis memujinya karena telah mendapatkan sedikit lebih banyak kekuatan. Viento mengatakan caranya naif, tetapi Yuki merasa lebih kuat. Namun Liber bertanya bagaimana karakter peringkat E bisa memasuki ruang bawah tanah peringkat B. Pahlawan kita menjelaskan bahwa ia akan membantu penyelidikan. Sebagai pengangkut barang, Liber mengerti bahwa rencananya adalah menaklukkan tempat tersebut ketika ada kesempatan. Liber kemudian bertanya dengan siapa ia berniat membuat kontrak untuk misi tersebut. Pahlawan kita berpikir sejenak dan pilihannya mengejutkan semua orang. Bahkan Viento terkejut dengan keputusan protagonis kita. Mademai juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas pilihan tersebut. Liber kemudian bertanya apakah bocah kita serius tentang hal ini. Adegan kemudian berpindah ke Serikat Petualang dan Saki menemukannya. Gadis itu melambai padanya dengan senyum yang sangat bahagia dan bersemangat. Ia kemudian menyadari bahwa ia sekarang menggunakan pedang dan cukup terkejut. Pahlawan wanita kita meminta maaf atas bantuan tersebut, tetapi ia mengatakan tidak masalah. Saki kemudian mengedipkan mata padanya dan mengatakan sangat membantu memiliki seseorang yang ia kenal di dekatnya. Tiba-tiba, seorang petualang muncul dan memanggilnya dengan sangat keras. Ia dan teman-temannya tampak ingin menaklukkan ruang bawah tanah dengan cepat. Yuki bertanya apakah mereka anggota kelompoknya, tetapi Saki segera membantahnya. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah sukarelawan yang menerima permintaan dari serikat. Tujuan mereka adalah naik level dengan menyelesaikan misi bersama petualang peringkat S. Pemimpin kelompok kemudian berasumsi bahwa Yuki adalah petarung peringkat tinggi karena ia bersamanya. Saki bertanya apa peringkatnya, dan pahlawan kita mengonfirmasi bahwa ia masih peringkat E. Petualang itu terkejut dan marah ketika mengetahui kebenarannya. Kelompok itu kemudian menyatakan bahwa peringkat E akan menjadi beban dan ia harus menggantinya. Tetapi Saki mengabaikan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Yuki menaklukkan dua ruang bawah tanah sendirian. Pahlawan kita kemudian berpikir bahwa secara teknis ia tidak benar-benar sendirian. Petualang lain mengatakan bahwa petualang peringkat E hanya melakukan pengiriman atau penyelidikan. Sang pemimpin kemudian mengeluh bahwa ia ingin memanfaatkan ketenaran Saki untuk mencapai peringkat A. Ia menambahkan bahwa dengan penakluk tunggal akan sulit untuk dinilai. Saki kemudian merasa kesal dan mengatakan bahwa misi mereka adalah untuk menyelidiki, bukan untuk menaklukkan. Dengan itu terselesaikan, ia mulai menjelaskan target penyelidikannya. Kelompok itu kemudian memasuki ruang bawah tanah peringkat B, gua keinginan yang tersegal. Saki menjelaskan bahwa peringkat ruang bawah tanah ditentukan oleh tingkat bosnya. Yuki kemudian bertanya bagaimana mereka mengetahui tingkat ancaman musuh. Jawabannya adalah kompleksitas dari ruang bawah tanah itu sendiri. Ada dua aturan dasar. Semakin kuat sang bos, semakin kompleks ruangannya, dan semakin banyak trik yang dimiliki bos untuk melindungi diri, semakin sulit jadinya. Saki merangkum bahwa klasifikasi ditentukan oleh area dan jumlah lantai. Ruang bawah tanah ini memiliki dua lantai, oleh karena itu dianggap peringkat B. Namun ia mengungkapkan bahwa tidak peduli di mana mereka mencari, bosnya tidak dapat ditemukan karena ia sangat sulit ditemukan. Permintaan untuk penyelidikan akhirnya sampai padanya. Tiba-tiba, monster seperti cacing raksasa menyerang kelompok itu. Pemimpin kelompok lain berteriak bahwa mangsa itu adalah miliknya dan melancarkan serangan dengan kapaknya. Ia memberikan pukulan yang kuat dan mengalahkan makhluk itu. Ia kemudian menyombongkan diri kepada Saki yang merasa kesal dengan sikapnya. Pemimpin kelompok lain itu kemudian berbalik dan memanggil pahlawan peringkat E. Kita. Ia menyuruh Yuki untuk tidak melakukan apapun dan menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan gelarnya. Tiba-tiba, suara batu pecah menarik perhatian semua orang.
orang. Petualang itu kemudian berbalik dengan ekspresi keheranan. Tanpa diduga, golem batu raksasa muncul di belakang kelompok itu. Faktanya, itu bukan hanya satu, melainkan pasukan golem batu. Dengan itu, Saki dan protagonis, kita bersiap untuk bertempur. Gadis itu melangkah maju dan pedangnya bersinar dengan energi biru. Ia kemudian menggunakan kemampuan terkuatnya lagi, tebasan bercahaya. Gaido terkejut karena ia bahkan tidak melihat serangannya. Itu terlalu cepat. Saki kemudian mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan mereka sebagai kekuatan tempur, hanya untuk penyelidikan. Yuki meminta maaf dan mengatakan ia memotong golem itu agar tidak menghalangi jalannya. Kita kemudian melihat bahwa salah satu golem telah terpotong menjadi kubus-kubus yang sempurna. Saki terkejut dan bertanya apakah ia menyinkronkan serangannya dengan miliknya. Pahlawan wanita kita mengonfirmasi hal ini dan mengatakan sepertinya ia akan mengalami masa sulit. Gadis itu terkesan karena ia tidak menyangka ia memiliki begitu banyak kekuatan. Ia kemudian memujinya, mengatakan bahwa ia melakukannya dengan sangat baik dan berterima kasih atas bantuannya. Bocah kita berkomentar bahwa ruang bawah tanah itu tidak masuk akal dengan monster di dindingnya. Saki kemudian menyuruh yang lain untuk fokus pada penyelidikan dan menyerahkan pertempuran padanya. Gaido merasa kesal karena ia perlu menemukan kantor bos untuk dinilai. Bahkan setelah 10 jam eksplorasi dan banyak perjuangan, kelompok itu menganalisis peta tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tergeletak di lantai dengan kelelahan. Mereka menyadari tidak ada tanda-tanda kantor bos. Saki kemudian mulai mondar-mandir mencoba memikirkan solusi. Ia mengatakan tidak ada tempat untuk pergi ke lantai berikutnya dan bahwa ia sudah memeriksa semuanya. Tiba-tiba, pahlawan kita menyentuh dinding dan bertanya apa yang ada di sisi lain. Gaido kemudian mengejeknya karena tidak mengetahui dasar-dasar cara kerja ruang bawah tanah. Ia menjelaskan bahwa ruang bawah tanah adalah dimensi alternatif yang terbuat dari mana. Petualang itu mendekat dengan mengancam untuk memberitahu Anda beberapa kebenaran pahit. Ia mengatakan bahwa jika Anda menggali ke dalam dinding, Anda hanya akan menyakiti diri sendiri dengan lapisan mana. Tetapi dengan mata yang bersinar, pahlawan kita mengatakan bahwa sepertinya bukan itu masalahnya. Gaido bingung dengan jawabannya dan tidak mengerti apa yang ia maksud. Yuki kemudian mengungkapkan bahwa dinding dan seluruh gua terbuat dari sesuatu yang lain. Dengan keahliannya, ia menunjukkan bahwa semuanya terbuat dari bahan yang sama dengan golem tersebut. Saki menerima pesannya dan menggunakan tebasan bercahayanya untuk menghancurkan dinding. Ledakan besar terjadi dan sebuah lubang terbuka di depan kelompok itu. Gadis itu kemudian berteriak agar semua orang masuk ke dalam lubang yang baru saja ia buat. Kelompok itu kemudian bergerak ke jalan baru yang muncul entah dari mana. Pahlawan kita mengamati pemandangan dengan tatapan serius dan sangat bertekad. Dan di sisi lain, mereka menemukan gua besar dengan mata yang bersinar. Gaido benar-benar ketakutan dan bertanya makhluk apa itu. Saki kemudian menyadari bahwa mereka tidak berada di dalam ruang bawah tanah, melainkan di dalam golem raksasa yang berpura-pura menjadi ruang bawah tanah. Gaido bingung dan menanyakan alasan untuk ini. Gadis itu menjawab bahwa itu untuk menipu tentang klasifikasi ruang bawah tanah. Pahlawan kita kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah lantai pertama yang sebenarnya. Tempatnya sangat besar sehingga terasa seperti berada di luar ruangan. Dengan ini, Saki menyatakan bahwa ruang bawah tanah tersebut setidaknya peringkat A dan sebenarnya hampir menjadi ruang bawah tanah peringkat S. Gadis itu mengambil ponselnya dan mengumumkan bahwa ini bukan gua keinginan, melainkan ruang bawah tanah peringkat A super besar yang tidak ada di peta, dan lantai pertama, yang menyerupai gurun, hanya berisi golem yang menyamar. Yuki dan Saki kemudian mengamati pemandangan dengan tatapan serius dan fokus. Di kejauhan, mereka bisa melihat kastil terapung raksasa di langit. Gaido bertanya mengapa golem raksasa itu tidak lagi bergerak. Saki menjelaskan bahwa ia gagal dalam tugasnya dan dinonaktifkan untuk menghemat mana. Fungsinya adalah untuk mencegah penaklukan oleh unit peringkat S seperti dirinya sendiri. Gadis itu mengatakan mereka cukup pintar untuk memikirkan hal itu. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ruang bawah tanah adalah garis depan melawan manusia. Pahlawan kita ingat libar dan mengonfirmasi bahwa monster memiliki emosi. Saki mengatakan ini adalah berkah karena mereka menemukan ruang bawah tanah sebelum bisa berevolusi. Dengan ini, ia menyatakan bahwa penyelidikan selesai dan penaklukan akan dimulai. Gadis itu menyuruh Gaido dan kelompoknya kembali dan memberitahu Serikat tentang segalanya. Tetapi Gaido menolak dan pahlawan kita juga mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal dan bertarung. Saki kemudian bertanya apakah ia yakin ingin ikut dengannya. Refleksi di mata protagonis kita menunjukkan semua tekadnya. Ia bertanya apakah ia yakin dan Saki mengatakan ia membutuhkan seseorang untuk membawa informasi. Dengan senyum, ia menunjuk arahnya dan mengatakan bahwa ia adalah pilihan terbaik untuk ini. Tiba-tiba, gadis itu meraih kerah bajunya dan menatapnya dengan serius. Ia mengatakan bahwa kali ini mereka berdua akan pulang bersama dan hidup. Pahlawan kita setuju dan berpikir ia tidak akan membiarkan siapapun yang ia cintai mati lagi. Tanda di tangannya bersinar dan ia ingat panti asuhan dan Elvina. Saki kemudian meraihnya dan mengaktifkan salah satu kemampuan cahayanya. Dengan formula bercahaya, ia melintasi gurun dengan kecepatan tinggi. Gaido tertinggal dan mengeluh bahwa ia tidak bisa melihat apa-apa karena debu. Kemudian ia mengepalkan tinjunya dan mengatakan ia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Di tanah, ia menemukan batu aneh yang tampaknya semacam biji. Saki terus bergerak maju dan mengklaim mereka mengambil rute terpendek. Keduanya kemudian tiba di tempat dengan kepadatan mana yang tidak masuk akal, dan di sana mereka menemukan sosok misterius yang duduk di atas tahta emas. Sosok misterius itu kemudian mengungkapkan dirinya sebagai pemimpin ruang bawah tanah, seorang wanita yang terbuat dari kristal. Ia memperkenalkan dirinya
sebagai karot, golem bermata, dan mengatakan bahwa tujuannya adalah menjadi Raja Iblis. Saki dengan cepat menyadari bahwa musuh secara diam-diam mengumpulkan mana untuk ini. Penjahat itu mengonfirmasi hal ini dan mengatakan ia telah secara bertahap memoles kecantikannya untuk mencapai titik ini. Tanpa membuang waktu, ia menciptakan pedang kristal dan mengaktifkan keterampilan pemotong kritisnya. Kurat maju langsung menuju pahlawan kita dan mengatakan bahwa ia akan memikatnya dengan kekuatannya, tetapi bocah kita mengaktifkan kemampuan mata iblisnya untuk menganalisis situasi. Dengan itu, ia dan Saki dengan mudah menghindari pukulan tersebut dan penjahat itu terkejut dengan hasilnya. Yuki menyadari bahwa serangannya sangat cepat dan akan berakibat fatal jika salah satu dari mereka terkena. Namun, ia membandingkannya dengan Viento dan mengatakan itu tidak menakutkan, memblokir serangannya. Penjahat itu tertawa dan mengatakan itu tidak berguna karena tubuhnya jauh lebih tahan daripada golem. Protagonis kita setuju dan dengan pedang di tangan mengatakan bahwa ia hanya butuh satu hal. Dengan tatapan serius, ia menyatakan bahwa ia hanya akan menciptakan celah bagi rekannya. Memanfaatkan kesempatan, Saki menggunakan kemampuan tebasan bercahayanya yang kuat untuk menyerang. Pukulan itu menghantam pedang karat, meretakannya dan membuat penjahat itu terkejut karena telah tergores. Gadis itu kemudian berkomentar bahwa tubuhnya keras tetapi tidak bisa dihancurkan. Mengamati dari jauh, pahlawan kita berpikir bahwa kemampuan peringkat S benar-benar tidak masuk akal. Penjaga ruang bawah tanah mengatakan serangan itu menyakitkan, tetapi ia tampaknya tidak kehilangan ketenangannya. Saki menyadari ada sesuatu yang salah karena musuhnya masih tampak sangat tenang. Yuki kemudian memperingatkannya untuk tidak membiarkan kewaspadaannya turun dan ia setuju, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Saki mengatakan ia akan memberinya combo dan mulai bertarung. Namun sang bos mengatakan ia memahami kelemahan mereka dengan senyum yang sangat percaya diri. Dengan keahliannya, ia menciptakan tombak kristal raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Pahlawan wanita kita menyadari ia menggunakan banyak mana, tetapi tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba, Saki terkejut oleh sesuatu yang ia lihat. Tepat di belakang mereka, golem raksasa telah beregenerasi dan sekarang menghalangi jalan keluar. Sang pemimpin kemudian mengatakan jika mereka tidak menyelamatkan teman-teman mereka, mereka semua akan binasa. Saki menyadari bahwa penjahat itu mengumpulkan material dari golem lain. Ia mengerti bahwa jika ia membuang waktu di sana, para petualang lain akan tersingkir. Protagonis kita kemudian menyuruh temannya untuk pergi menyelamatkan Gaido dan kelompoknya. Ia mengatakan ia tidak bisa membiarkan makhluk itu tanpa pengawasan di sana. Dengan pedang di tangan, pahlawan kita mengatakan bahwa ia akan menghentikannya sendirian. Saki kemudian tersenyum dan mengatakan ia menyerahkan segalanya di tangan bocah kita. Ia berjanji mereka akan berpesta saat kembali ke serikat. Bos kemudian mengejeknya dan menyebutnya bidah pengorbanan karena telah tinggal di sana. Tetapi pahlawan kita menjawab bahwa itu bukan masalah pengorbanan, melainkan saling percaya. Ia ingat semua orang yang mempercayainya, Saki, Liber, dan bahkan Viento, dan karena itu ia merasa ia berada di sana untuk menghormati kepercayaan itu. Protagonis kita kemudian menyalakan pemantiknya dan bersiap untuk bertarung. Bos terkejut dan bertanya bagaimana ia memiliki kekuatan monster. Ia kemudian mengatakan bahwa sejak saat itu ia akan bertarung sebagai penjinak. Dengan itu, pahlawan kita melangkah maju dan mengatakan bahwa teknik yang ia gunakan adalah teknik monster. Pemimpin itu terkejut dan bertanya bagaimana ia berhasil memotongnya dengan pedang. Dengan mata yang tajam terhadap kebenaran, ia mengatakan bahwa ia memahami tekniknya dan menirunya. Bos kemudian mengatakan ia akan mengerjakan ulang tekniknya menjadi versi baru dengan tampilan baru. Ia mengatakan bahwa sekarang ia akan melepaskannya dan menghabisinya, tetapi pahlawan kita menantangnya, mengatakan bahwa bilahnya tidak akan mencapai dirinya. Bos menuduhnya penuh dengan omong kosong, tetapi tetap menyerangnya. Namun bocah kita membiarkan ia memukulnya dengan sengaja sebagai strategi. Penjahat itu terkejut. Ia tidak mengharapkan gerakan itu darinya. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa kali ini ia akan menggunakan ketangguhannya untuk melawannya. Bos kemudian menyadari bahwa ia telah menggunakannya sejak awal pertarungan. Yuki kemudian bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud dengan menjadi penjinak monster sejati. Penjahat itu menjadi marah dan mengatakan ia tidak akan memaafkannya karena merusak cangkangnya. Protagonis kita mengatakan bahwa secara alami itu tidak akan berakhir seperti ini. Dengan itu, ia melangkah maju dan mengatakan ia akan menunjukkan padanya apa keterampilan yang sebenarnya. Bos kemudian berubah dan mengompres kristalnya untuk menjadi lebih kuat. Ia kemudian menyatakan dirinya sebagai nyonya ruang bawah tanah itu, karat yang kuat. Penjahat itu mengatakan ia tidak akan memasukkannya ke dalam koleksi petualangnya, dan dengan tatapan penuh kebencian, ia bersumpah untuk mengubahnya menjadi pasir. Pahlawan kita kemudian melangkah maju dan memberikan pukulan kuat ke lengannya. Bos mengatakan bahwa seperti dugaannya, ia tidak bisa menggunakan masa kristal itu. Yuki kemudian menggodanya, mengatakan bahwa kurangnya bakatnya cukup jelas, tetapi penjahat itu tertawa dan mengatakan bahwa permata lebih berharga semakin besar ukurannya. Protagonis kita menjawab tidak, dan bahwa ada sesuatu yang lain yang penting. Ia mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana Anda memotong permata dengan sangat indah. Dengan itu, pahlawan kita menggunakan versinya sendiri dari bilah Buma Darah. Darah berceceran di wajahnya, tetapi ia tetap mempertahankan fokus penuh pada pertempuran. Bos terkejut dan bertanya-tanya mengapa manusia memiliki kemampuan yang sama.
sama. Yuki kemudian mengungkapkan bahwa ini bukan keterampilan yang sama, melainkan gayanya sendiri. Serangan dengan beberapa bilah darah menghantam bos secara tepat, tetapi penjahat itu berhasil menghindar di detik terakhir dan nyaris lolos. Meski begitu, tubuh kristalnya hancur total oleh serangan itu. Pahlawan kita kelelahan, tetapi senang telah mendaratkan serangan dalam pertempuran. Ia menyadari bahwa darahnya masih berat dan ia perlu berlatih lebih banyak. Bocah kita berbalik dan melihat sisa-sisa bos di lantai ruang tahta. Karak kemudian mengakui bahwa itu adalah kemampuan yang kuat untuk menghancurkan tubuhnya, tetapi ia mengatakan harganya mahal dan bergerak untuk menyerang pahlawan kita. Yuki kemudian mengatakan bahwa ia melihat gerakannya dan bertahan melawan pukulan itu dengan pedangnya. Bos menyadari ia telah mencapai batasnya dan meninjunya di wajah. Meski terluka, pahlawan kita mengaktifkan kemampuan darahnya sekali lagi, tetapi bos kemudian menanyainya tentang apa yang bisa ia lakukan dalam kondisi itu. Noda darah di kemejanya menunjukkan luka yang disebabkan oleh pukulan tersebut. Ia mengakui bahwa ia tidak bisa melakukan apapun sendirian, tetapi mengaktifkan pemanggilannya. Dengan itu, kelelawar kecil menggemaskan yang ia latih muncul untuk bertempur. Makhluk kecil itu kemudian memuntahkan semua darah yang telah ia simpan dalam kilas balik. Kita melihat Viento dan Liber memahami strategi mereka. Ia menggunakan kembali darah yang telah disimpan kelelawar selama pelatihan. Dan karena keterampilan tersebut membutuhkan banyak darah, kelelawar itu melipat gandakan peluang Anda. Namun masalahnya adalah jika ia meleset dari kedua tembakan tersebut, nyawanya akan dalam bahaya. Oleh karena itu, untuk memastikan pukulan kedua, ia menggunakan darahnya sendiri untuk yang pertama. Viento kemudian menyadari bahwa pada saat itu ia akan mendekati akhir. Strategi tersebut terdiri dari mendorong lawan ke dalam kelalaian dengan mengeksploitasi kelemahan mereka. Liber kemudian memujinya karena mendekati kerajaan vampir terkuat. Kembali ke pertarungan, pahlawan kita mengatakan ia akan membuat si kecil bekerja sedikit. Karot menyadari bahwa sejak awal, rencananya adalah serangan ganda. Protagonis kita kemudian mengatakan bahwa ia akan kembali ke perkenalan sebelumnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yuki, penjinak monster yang bertarung dengan semua yang ia miliki. Dan dengan pukulan kuat, ia menggunakan musuh dan sekutu untuk menang. Bos kemudian dipukul tepat dan tubuh kristalnya terbelah menjadi dua. Dengan bos yang dikalahkan, cahaya terang memenuhi seluruh ruangan. Pahlawan kita kemudian mengaku sebagai manusia meskipun ia memiliki perjanjian dengan iblis. Ia merasakan sihir ruang bawah tanah dan matanya mulai terbakar dengan kekuatan. Dengan mana yang terkumpul, ia mengatakan bahwa ini seharusnya cukup untuk rencananya. Ia kemudian menggunakan tandanya dan menyerap semua energi magis tempat itu. Dengan itu, dia meneriakkan nama Liver, mengatakan bahwa dia mengandalkan bantuannya. Tiba-tiba, Saki muncul dan menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah dia mengalahkan bos sendirian. Yuki mengatakan dia tidak bisa berdiri karena anemia dan meminta bantuan. Adegan kemudian beralih ke konferensi pers dengan banyak reporter. Seorang pria berjas berterima kasih kepada semua orang karena menghadiri acara tersebut. Dia mengatakan bahwa situasi khusus terjadi di Domion peringkat A dan orang yang terlibat akan melaporkan detailnya secara langsung kepada mereka. Para fotografer bersemangat dan mengatakan bahwa ini akan menjadi berita utama hari ini. Pria itu kemudian mengumumkan orang yang paling berkontribusi dalam membersihkan Domion. Para reporter berkomentar bahwa Domion palsu itu saja sudah menjadi berita besar. Dengan itu, Saki, petualang peringkat A yang dikenal sebagai Innocent Lightning memasuki tempat kejadian. Para reporter menjadi bersemangat dan mulai mengajukan banyak pertanyaan. Mereka mempertanyakan risiko keruntuhan dan monster cerdas. Saki kemudian meminta keheningan dan mulai merangkum pencapaian tersebut. Saki mengeluh bahwa Yuki selalu membebankan hal-hal pada orang lain untuk dikerjakan. Dalam kilas balik kita melihat pahlawan kita memintanya untuk mengurus semuanya untuknya. Gadis itu kemudian mengeluh bahwa dia bahkan belum selesai menyembuhkannya dan dia sudah pergi. Dengan tatapan serius, dia bertanya-tanya apa yang bisa begitu penting. Protagonis kita kemudian tiba di Dungeon Liver dan bertanya tentang ritual tersebut. Mai mengatakan mereka sedang menyelesaikan bagian terakhir dari kebangkitan. Vienna memperingatkannya untuk tidak melihat sihir itu karena bisa membakar matanya. Namun pahlawan kita mengatakan dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar bahkan dari kejauhan. Mai kemudian menggunakan rantainya untuk menghidupkan kembali Elvina. Pengurus rumah itu mengatakan dia tidak akan membiarkannya tetap di alam baka. Dengan keterampilan menciptakan perintahnya, dia menyelesaikan ritual kebangkitan. Dengan cahaya lembut, Elvina akhirnya membuka matanya dan hidup kembali. Protagonis kita berlari ke arahnya dan memanggil namanya dengan sangat lega. Pelayan itu bingung dan bertanya-tanya mengapa tuannya ada di sana. Dia kemudian bertanya apakah dia sudah meninggal dan Yuki mengoreksinya dengan cara yang lucu. Mai mengatakan dia terkejut mengira perjalanan Elvina sia-sia. Pahlawan kita kemudian memegang tangannya dengan napas lega. Dia mengatakan dia senang melihatnya sehat dan baik-baik saja setelah semua yang terjadi. Elvina kemudian melontarkan salah satu leluconnya tentang menjadi undead. Tiba-tiba, Viento muncul dan mengatakan bahwa mereka berdua punya pekerjaan yang harus dilakukan. Yuki bertanya apakah dia akan kembali bekerja sebagai pelayan dan Elvina merasa itu aneh, tetapi Viento mengatakan tidak dan Mai muncul dengan setelan baru untuknya. Protagonis kita kemudian mengenakan setelan elegan itu dan terlihat sangat tampan. Viento kemudian mengatakan bahwa dengan pakaian itu, dia adalah bintang utama hari ini. Pelayan itu membuka pintu dan memperlihatkan ruangan yang penuh dengan berbagai monster. Mereka semua berterima kasih kepada pahlawan kita karena menyelamatkan mereka dengan mana. Anak laki-laki kita bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Liver kemudian menjelaskan bahwa mana Domion sangat melimpah sehingga cukup untuk menghidupkan kembali lebih banyak monster. Mai mengatakan dia membangkitkan jauh lebih banyak orang daripada yang direncanakan dan dia kelelahan. Yuki terkejut dan Liver mengatakan
mengatakan bahwa semua orang penasaran untuk bertemu dengannya. Para monster kemudian mengelilinginya dan mengundangnya untuk minum dan menceritakan kisahnya. Elvina menariknya ke samping dan mengatakan bahwa dia juga bingung betapa luar biasanya dia. Pahlawan kita meminta bantuan Liver, tetapi dia tampaknya tidak terlalu peduli. Raja Iblis kemudian mendekat dengan piala anggur di tangannya. Dia mengatakan bahwa berkat pilihan anak laki-laki kita, semua orang selamat dan sebagai penjinak, dia harus terbiasa menerima ucapan terima kasih. Namun protagonis kita mengatakan dia tidak melakukannya untuk mereka. Dia menatap Elvina dan mengatakan bahwa dia mengingatkannya pada gadis lain. Pahlawan kita kemudian mendapati dirinya dikelilingi oleh monster dan mantan rekannya. Dan akhirnya, sebuah gambar menunjukkan dia bahagia dengan Saki dan anak-anak dari panti asuhan. Dengan kepalan tangan, pahlawan kita bersiap untuk apa yang akan terjadi. Namun dia mengatakan dia senang semua orang selamat pada akhirnya. Dengan senyum, dia merenungkan semua yang telah terjadi hingga saat itu. Tiba-tiba, salah satu monster berteriak bahwa dia adalah murid terbaik Viento. Viento kemudian mengeluh bahwa dia butuh lebih banyak pelatihan untuk menjadi bintang. Liver kemudian mengatakan bahwa Viento pasti sangat menyukainya. Untuk menjadi begitu khawatir, pelayan itu menjawab bahwa hal yang sama berlaku untuk Liver yang membantunya berpakaian. Liver kemudian mengakui bahwa pada awalnya dia pikir mereka akan menggunakannya sebagai pion, tetapi pada akhirnya dialah yang menggunakan mereka dan memperoleh hasil yang tidak terduga. Dengan senyum puas, dia mengatakan bahwa anak laki-laki itu sangat menarik dan bahwa dia akan menjadi kunci untuk menaklukkan dunia suatu hari nanti. Kembali ke konferensi pers, Saki meminta seorang reporter untuk mengulangi pertanyaannya. Seorang pria misterius berkacamata hitam menanyainya tentang Yuki. Dia ingin dia menyerahkan pahlawan asli yang membersihkan Dungeon. Pria itu mengatakan dia menyembunyikan seseorang yang berbahaya dan sangat kuat. Dengan senyum, dia mengatakan dia akan mengambil pemuda ini untuk dirinya sendiri. Di gang gelap, pria misterius itu menyerang Gaido untuk mendapatkan informasi. Pesan di ponsel yang jatuh mengungkapkan bahwa dia ingin tahu tentang petualang lainnya. Gaido kemudian berteriak bahwa anak laki-laki itu menemani Saki dalam misi tersebut. Pria itu kemudian mengabaikannya dan mengeluh tentang petualang berperingkat rendah. Gaido kemudian mengungkapkan nama protagonis kita kepada pria misterius itu. Pria itu kemudian menemukan foto Yuki di papan petualang. Bahkan dalam keadaan terluka, Gaido memohon untuk dibebaskan karena dia tidak terlibat, tetapi pria itu mengatakan itu akan menimbulkan masalah dan memutuskan untuk menyingkirkannya. Gaido kemudian putus asa dan pria itu menyuruhnya menyalahkan lidahnya sendiri. Dengan itu, ledakan api yang besar melahap seluruh gang gelap. Adegan kemudian beralih ke pahlawan kita yang berjalan melalui taman. Dia merenungkan bahwa sudah sangat lama sejak dia dikelilingi oleh manusia. Anak laki-laki kita memutuskan untuk istirahat dan tidak memikirkan teman-teman monsternya. Sambil memegang buket bunga, dia mengatakan sudah waktunya untuk mengunjungi semua orang. Dia kemudian tiba di tugu peringatan yang didedikasikan untuk para korban keruntuhan besar. Sebuah monumen batu menghormati semua orang yang tewas dalam bencana itu. Pahlawan kita kemudian mengingat semua orang dari panti asuhan yang dia kehilangan. Dengan senyum, dia mengatakan, dia memiliki banyak hal untuk dilaporkan kepada mereka. Matanya dipenuhi dengan tekad untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, dia menyadari ada seseorang di sana dan mengira itu Saki. Tetapi kenyataannya, itu adalah pria misterius yang sedang menunggunya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Zapper, seorang petualang peringkat A dan kolega. Yuki merasa itu aneh dan mengatakan dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Zapper mengabaikannya. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa dia datang jauh-jauh ke sana untuk merekrut protagonis kita. Zapper mengatakan dia tahu dia membersihkan Dungeon palsu sendirian. Dia mengatakan bahwa Yuki tidak perlu menyembunyikannya karena dia tahu dia ada di sana. Pahlawan kita terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia mengetahui semua ini. Dia ingat meminta Saki untuk mengatakan bahwa dialah yang memecahkan masalah itu. Protagonis kita kemudian mencoba untuk meremehkan situasi dan mengatakan bahwa dia hanya membantu evakuasi, tetapi Zapper menantangnya dan mengatakan bahwa dialah yang mengalahkan bosnya dan bahwa petir basah menghancurkan golem dalam hitungan detik. Yuki kemudian menyadari bahwa pria itu tahu terlalu banyak dan bahwa dia dalam bahaya. Zapper tidak mengerti alasan untuk begitu banyak kerahasiaan, tetapi dia menasihatinya. Dia mengatakan bahwa membersihkan Dungeon bukanlah pekerjaan normal dengan banyak pekerja, tetapi untuk mendapatkan uang sungguhan, Anda membutuhkan senjata yang kuat. Dan dia mengatakan bahwa senjata terbaik adalah yang paling langka dan paling kuat. Yuki kemudian bertanya apakah dia merujuk pada dirinya sendiri sebagai senjata. Zapper mengatakan ada batasan seberapa banyak Anda bisa membersihkan Dungeon sendirian hanya menggunakan kemampuan, tetapi dalam kelompok, bahkan dengan imbalan yang lebih kecil, mungkin, untuk pergi ke lebih banyak tempat. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan mengungkapkan cincinnya yang berkilauan dengan kekuatan. Dengan pelukan, Zapper mengundangnya untuk menghasilkan uang bersama. Pahlawan kita menghargai pertimbangan itu, tetapi menolak tawaran itu segera. Dia mengatakan dengan senyum bahwa tujuannya bukan untuk menghasilkan uang dari Dungeon. Zapper kemudian mengangkat bahu dan mengatakan bahwa bagaimanapun, dia tidak pandai berkata-kata. Zapper kemudian mengatakan bahwa dia akan mencoba merekrutnya dengan paksa. Dengan seringai jahat, dia mengaktifkan lingkaran sihir dan bersiap untuk menyerang. Protagonis kita terkejut dengan gerakan mendadak petualang itu. Pria itu kemudian menggunakan kemampuan palu api dan memberikan pukulan yang kuat. Buket bunga yang dipegang Yuki terbakar karena serangan itu. Pahlawan kita menjadi marah dan mengatakan bahwa itu dilarang menggunakan sihir di kota. Zapper memuji penghindarannya dan mengatakan dia menginginkannya lebih sekarang. Yuki berteriak bahwa ini adalah tempat di mana orang beristirahat dengan damai. Zapper mengakui bahwa sihir itu ilegal, tetapi menolak tawarannya jauh lebih buruk. Dengan kemampuan pengikat batu,
itu, dia menjebak protagonis kita di tanah. Yuki tidak dapat bergerak dan menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kemampuannya. Pria itu mengatakan, dia tidak memiliki pengalaman melawan orang lain. Zapper kemudian mencengkeram wajahnya, tetapi Yuki menggunakan salah satu kemampuannya dengan penjara es. Dia berhasil melepaskan diri dari rantai batu. Pria itu mengatakan mereka berlawanan dan bahwa Yuki dilahirkan untuk menjelajahi Dungeon dan itulah sebabnya dia menginginkannya dalam kelompoknya untuk menggunakan kekuatannya demi keuntungannya. Dia mengancamnya, mengatakan bahwa dia akan memburunya di setiap Dungeon yang dia kunjungi. Zapper kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah pembunuh keterampilan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Protagonis kita menggertakkan giginya karena marah pada ancaman pria itu. Penjahat itu kemudian mengatakan dia akan menunggu jawaban ya sebelum dia mati. Buket bunga yang terbakar jatuh ke tanah dengan suara tumpul. Di Dungeonnya, Liver menyadari bahwa seseorang mencoba mencuri pionnya dengan tatapan penuh kebencian. Dia mengatakan bahwa sikap pria itu sangat kasar. Pahlawan kita kemudian kembali ke Dungeon dan meminta bantuan teman-temannya. Viento bertanya mengapa dia tidak membawa pedangnya ke kota. Yuki menjelaskan bahwa bahkan dengan itu, dia masih akan kalah dari kekuatan Zapper. Liver kemudian mengingatkannya bahwa dia adalah penjinak monster dan bahwa dia bisa menggunakan monster yang pandai sihir. Tiba-tiba, seorang elf bernama Makina Mura muncul untuk membantu. Liver mengatakan bahwa tidak ada yang tahu lebih banyak tentang sihir daripada elf itu. Dengan senyum nakal, dia mengatakan bahwa dia mempelajari jurang maut. Elf itu mengeluh bahwa dia tidak menyukai Viento, tetapi tampak tertarik pada anak laki-laki itu. Dia menyebutkan bahwa dia belum pernah melihatnya di pesta teh atau acara lainnya. Makina kemudian menjadi kesal dan mengatakan dia tidak suka disebut kuno. Dia mengungkapkan bahwa usianya sekitar 1499 tahun. Pahlawan kita terkejut dengan usianya sendiri, tetapi masih menganggap dirinya muda. Elf itu kemudian memutuskan bahwa dia akan membantu membuat murid Viento lebih kuat. Dengan tatapan nakal, dia mengatakan bahwa Viento akan benci melihat muridnya seperti ini, tetapi anak kita mengabaikannya dan memintanya untuk mengajarinya cara menggunakan sihir. Elf itu setuju dan mengatakan bahwa perkembangan sihir membutuhkan stimulasi. Pahlawan kita tiba di perpustakaan besar dan bertanya kepada Makina apakah semua buku itu tentang sihir. Elf itu menjawab bahwa ada lebih banyak lagi dan bahwa seluruh lantainya pada dasarnya terdiri dari buku dan buku lagi. Dia kemudian menggodanya dengan mengatakan bahwa menilai dari ekspresi di wajahnya, dia bahkan tidak tahu apa itu sihir sejati. Dengan itu, elf itu menunjuk padanya dan mengajukan pertanyaan pertama yaitu perbedaan antara sihir dan keterampilan. Protagonis kita terdiam dan menyadari bahwa dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Makina kemudian menjelaskan bahwa keterampilan adalah kemampuan pribadi sedangkan sihir adalah kemampuan universal. Yuki bingung dengan istilah itu dan elf itu menjelaskan bahwa kemampuan dibagi menjadi 3 jenis yang berbeda. Tipe pertama adalah keterampilan yang berasal dari profesi seperti mata iblis kebenaran milik anak kita. Tipe kedua adalah kemampuan yang dimiliki setiap ras sejak lahir seperti vampirisme kelelawar kecil. Dan akhirnya, keterampilan yang muncul saat teknik dikuasai seperti Bila Viento. Elf itu menjelaskan bahwa segalanya bergantung pada keterampilan dan tubuh setiap individu untuk berfungsi. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa meskipun terlihat sama, esensinya benar-benar berbeda. Dia kemudian bertanya apakah dia punya pengalaman dengan ini karena dia mencoba meniru teknik Viento. Selanjutnya, gambar menunjukkan pahlawan kita menggunakan versinya sendiri dari bilah bunga darah. Protagonis kita mengatakan dia tahu betul bagaimana rasanya dan bahwa sihir adalah kebalikannya. Elf itu setuju dan mengatakan bahwa dengan sihir dan kekuatan yang sama, hasilnya akan selalu sama. Dengan itu, dia mengangkat jarinya dan menyatakan bahwa sihir adalah hukum yang universal dan mutlak. Dan dengan aura hijau yang kuat, dia mengatakan bahwa inilah yang mereka sebut sihir. Pahlawan kita sepertinya akhirnya mengerti dan menjadi bersemangat. Tapi segera muncul pertanyaan lain. Makina kemudian bersiap untuk pertanyaan kedua, dan dia ingin tahu mengapa beberapa orang tidak menggunakan sihir. Yuki kemudian bertanya apakah syaratnya sulit, seperti menghabiskan banyak mana, tetapi elf itu mengatakan jawabannya sederhana. Dia menjelaskan dengan ekspresi agak kesal bahwa alasannya adalah karena sihir sangat sulit digunakan. Anak itu berpikir ini tentang memanipulasi kekuatan magis, tetapi elf itu mengatakan itu tidak seperti itu. Dengan itu, dia melemparkan buku padanya dan menjelaskan bahwa sihir asli membutuhkan mantra yang sangat besar. Namun pahlawan kita ingat bahwa Zapper menggunakan mantra yang sangat singkat untuk menjebaknya di tanah. Dia kemudian mengatakan bahwa dia belum pernah melihat mantra sepanjang itu dan bahwa biasanya itu hanya masalah menyebut nama sihir tersebut. Elf itu tersenyum dan mengajukan pertanyaan ketiga, ingin tahu bagaimana menurutnya mereka melakukannya. Protagonis kita kemudian berhenti sejenak untuk memikirkan jawaban atas teka-teki baru ini. Dengan ini, dia menyimpulkan bahwa mereka pasti menggunakan sesuatu yang lain untuk membantu. Makina memberinya selamat dan mengatakan bahwa jawabannya benar dengan menggunakan timnya sebagai contoh yang baik. Selain itu, dia menjelaskan bahwa mungkin juga menggunakan lingkaran sihir untuk memperpendek proses atau melafalkan mantra secara mental, menghilangkan beberapa bagian agar lebih cepat dan lebih praktis. Elf itu mengatakan bahwa bagian terbaik dari sihir adalah semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda bisa berbuat curang. Sebagai contoh, dia memanggil palu api dengan mantra yang sangat singkat dan sederhana. Dia menyebut nyanyian ini sebagai komisi dan mengatakan bahwa Anda melengkapi gambar di pikiran Anda sebelum menyihir. Namun, hasilnya sangat bergantung pada bagaimana Anda memahami mantra asli sihir tersebut. Dia menjelaskan bahwa setiap orang memvisualisasikannya secara berbeda, baik melalui teks, gambar, atau suara. Pahlawan kita kemudian mengerti mengapa ada perbedaan kekuatan bahkan dengan suara yang sama. Elf itu mengatakan bahwa begitu Anda memahami ini, Anda dapat membuat apapun yang Anda
Anda inginkan dengan sihir Anda sendiri. Dengan ini, dia menunjukkan kekuatannya dan memanggil palu api yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Pahlawan kita terkesan dengan tampilan kekuatan seperti itu. Makina menjelaskan bahwa beginilah cara dia mengisi kesenjangan antara mantra. Dengan itu, Yuki merasa mengerti dan bertanya apakah dia hanya perlu menghafalnya. Elf itu membenarkan, tetapi memperingatkannya bahwa itu akan membatasinya selamanya karena mantra adalah perintah dan dia tidak akan bisa membuat mantra baru. Anak kita kemudian mengeluh bahwa itu seperti belajar bahasa baru dan dia sudah buruk dalam bahasa Inggris. Makina mengatakan dia tahu manusia memiliki sedikit waktu tersisa dan memintanya untuk bersyukur. Dengan ini, dia menggunakan sihir yang kuat untuk membuat perpustakaan hidup. Protagonis kita kemudian terkejut dan sedikit takut akan hal ini. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di tempat yang penuh api tanpa mengerti apapun. Elf itu kemudian menjelaskan bahwa mantra itu membuatnya mengalami buku itu. Dia mengungkapkan bahwa jika dia menyelesaikan dungan virtual, dia akan mempelajari isinya. Yuki kemudian menerima pedang agar dia bisa bertarung di tempat itu. Dengan senjata di tangan, dia merasa lebih percaya diri dan mengatakan dia lebih baik dalam hal itu. Tapi tiba-tiba, matanya melebar melihat apa yang ada di depannya. Elf itu mengatakan dia akan membaca semua atribut dan transformasi dasar. 2. Ular api raksasa muncul dan dia bertanya-tanya apakah dia akan mampu melenyapkan semuanya. Makina kemudian tersenyum dan bertanya apakah dia akan mengatakan itu tidak mungkin. Musuh yang berapi-api kemudian maju untuk menyerang pahlawan kita dengan semua yang dia miliki. Dengan senyum percaya diri, protagonis kita menjawab bahwa itu tidak mungkin. Dengan itu, dia maju dan menggunakan kemampuan es untuk mengalahkan musuh. Makina mengamati segalanya dengan senyum bangga dan puas. Dengan tatapan berkilau di matanya, pahlawan kita mengatakan dia akan menyelesaikan semuanya dalam sekejap. 3 hari berlalu dan pelatihan intensif berlanjut di Dumion Liver. Seekor elang raksasa berteriak dan menyerang protagonis kita dengan semua yang dia miliki. Dia kemudian mulai melafalkan mantra untuk sihir angin, tetapi makhluk itu tidak memberinya waktu untuk menyelesaikannya dan menyerangnya dengan cakarnya. Pukulan itu melemparkannya jauh dan dia berteriak saat dia jatuh dari ketinggian yang besar. Dengan itu, pahlawan kita memanggil tangan udara untuk menyelamatkan dirinya dari kejatuhan. Elf itu kemudian mengejeknya dan mengatakan bahwa muridnya tidak memiliki bakat sama sekali. Berbaring di tanah, dia mengerti mengapa petualang tidak melafalkan mantra. Makina menjelaskan bahwa sihir tidak pernah dimaksudkan untuk bertarung, melainkan untuk menipu dunia. Meski begitu, pahlawan kita mengatakan dia sudah mempelajari mantra untuk semua elemen. Dengan itu, dia bersiap menggunakan sihir batu untuk menyerang. Tetapi ketika dia memanggil panah, itu jatuh ke tanah tanpa kekuatan apapun. Protagonis kita kemudian mengeluh bahwa kekuatannya sangat berkurang tanpa nyanyian. Elf itu mengingatkannya bahwa jalan pintas menyebabkan perbedaan individu dalam sihir, dan semakin dia menghilangkan perintah, semakin membingungkan mantra itu. Dia mengatakan dia buruk dalam mengimbanginya dengan imajinasinya, dan karena itu dia menyadari dia tidak akan bisa mengalahkan Zapper dengan cara itu. Yuki kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap sihir Zapper. Makina mengatakan dia belum mempelajari semua atribut yang diperlukan untuk bertarung. Dia menyemangatinya dengan mengatakan bahwa dia bisa melakukannya dengan baik di elemen berikutnya. Meski begitu, pahlawan kita merasa perlu menemukan atribut yang cocok untuknya. Tetapi dengan tatapan serius, dia bertanya-tanya apakah Zapper memiliki kelemahan. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok petualang berkemah. Zapper kemudian mengetahui bahwa Yuki telah memasuki Dumion peringkat S. Rekannya membenarkan hal ini dan mengatakan itu adalah lokasi di mana sekelompok tentara peringkat telah mundur. Kilas balik kemudian menunjukkan betapa sangat berbahayanya Dumion itu. Dengan senyum, Zapper menganggap sikap anak kita sangat cerdas. Rekannya bertanya apa yang harus dilakukan dan Zapper mengatakan mereka akan masuk ke dalam. Pria itu mencoba memperingatkannya bahwa monster masih ada dan itu sangat berbahaya. Zapper kemudian tersenyum dan mengakui bahwa Dumion itu mungkin berbahaya bagi mereka. Tiba-tiba, seekor cacing raksasa menyerang camp secara mengejutkan. Para petualang terkejut dan berteriak ketika mereka melihat monster itu muncul. Makhluk itu kemudian menelan salah satu anggota kelompok bulat-bulat. Zapper bersiap untuk bertarung dengan tatapan serius dan sangat bertekad. Dia kemudian menggunakan berbagai mantra dari semua elemen pada saat yang sama dengan lantai yang ditutupi monster mati. Dia mengeluh tentang bahan-bahannya. Rekanmu terkejut melihat nyanyian menghilangkan semua atribut. Rekan Zapper terkejut dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar kekuatan penyihir peringkat A kelas 1 yang sangat kuat. Zapper mengatakan mereka perlu menemukan Yuki dengan cepat sebelum dia menjadi terlalu kuat. Rekannya menunjuk ke arah mayat-mayat itu, tetapi penjahat itu tampaknya tidak peduli. Dia mengatakan mereka bisa diganti dan dia bisa dengan mudah mendapatkan lebih banyak jika dia membutuhkannya. Pria itu terkejut dan Zapper mengatakan dia tidak menyia-nyiakan sihir pada orang yang lemah. Kemudian dia mematikan rokok dengan tatapan yang sangat serius dan bertekad. Sementara itu, kembali di Dumion, pahlawan kita tampak sangat frustrasi. Zapper kemudian mengatakan bahwa dia hanya menggunakan kekuatannya untuk menangkap seseorang yang istimewa. Kembali di perpustakaan, Makina memperhatikan anak kita berbaring di lantai lorong. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat sama sekali untuk menjadi istimewa. Sambil menangis, pahlawan kita mengeluh bahwa dia bahkan tidak bisa menghilangkan satu nyanyian pun. Makina berpikir bahwa jika atribut primer tidak berhasil, atribut sekunder bahkan lebih buruk. Anak kita meminta maaf dan dia mengatakan mereka akan mengelolanya dengan apa yang mereka miliki. Elf itu kemudian menjadi kesal dan menyuruhnya untuk tidak berpura-pura mengerti sihir. Yuki mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa semua mantranya gagal. Dia kemudian mengingatkannya bahwa pelatihan bahkan belum benar-benar dimulai. Elf itu mengatakan bahwa sihir adalah keajaiban yang memungkinkan semua orang menulis ulang dunia.
dan karena ini, dia tidak akan mentoleransi dia menyerah atau membuat konsesi. Protagonis kita bingung dan bertanya bagaimana dia harus melanjutkan. Kemudian, Elvito kemudian mengingatkannya bahwa dia melakukan sesuatu yang mirip dengan Viento. Dengan itu, dia menyuruhnya membuat sihir baru yang sebenarnya bisa dia gunakan. Dia mengatakan bahwa mengingat levelnya, dia sudah bisa mengajar amatir. Protagonis kita kemudian mengerti bahwa dia perlu menciptakan sihir di mana dia pandai. Makina mengedipkan mata padanya dan mengatakan bahwa ini adalah cara yang tepat. Dia menjelaskan bahwa dia perlu mempengaruhi mana dan kemudian menerapkan mantra. Protagonis kita kemudian merenungkan bagaimana mungkin mengubah dunia hanya dengan menggunakan perasaan. Elvito mengatakan bahwa untuk pertempuran, pendekatan praktis lebih baik dan mempersiapkan diri. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu dan menggunakan mantra penglihatan akuatik. Bola air menunjukkan Zapper menyerbu dungeon mereka dengan kekuatan penuh. Penjahat itu menggunakan gelombang api dan mencari kemana-mana untuk pahlawan kita. Dengan senyum, dia mengatakan dia perlu menemukan Yuki sesegera mungkin. Dia kemudian menggunakan mantra pencarian angin untuk menemukan targetnya. Protagonis kita terkejut melihat Zapper menemukannya di sana. Makina menganggap ini sebagai situasi yang sempurna untuk pelatihan anak kita. Dia kemudian menyuruhnya untuk menangani situasi dengan sihir, bukan dengan memanggil makhluk. Tiba-tiba, sebuah sihir lingkaran memindahkan semua orang ke tempat yang berbeda. Pahlawan kita kemudian mengingat saat dia terjebak dalam jebakan Raja Iblis. Teleportasi menyebabkannya jatuh ke tanah, dan dia menyadari dia berada di lantai yang tidak dikenal. Zapper juga tertangkap basah dan bertanya-tanya apakah itu sihir teleportasi. Zapper kemudian mendekat dan mengatakan bahwa seperti yang dia duga, pahlawan kita menyembunyikan kekuatannya. Dengan senyum mengejek, dia bertanya apa jawaban anak kita terhadap lamarannya. Protagonis kita sangat marah dan tanpa siap merespons dengan paksa. Tanpa membuang waktu, dia meluncurkan serangan es yang kuat terhadap lawannya. Yuki mendarat dengan pedang di tangan, siap melanjutkan pertempuran yang telah dimulai. Tapi Zapper mengatakan dia tidak butuh jawaban karena matanya yang memberontak, mengatakan segalanya. Untuk membela diri, pahlawan kita kemudian menggunakan penghalang batu ajaib untuk melindungi dirinya. Dengan pedangnya, dia berhasil membelokkan semua proyektil es yang datang ke arahnya. Zapper terkejut menyadari bahwa dia juga memiliki bakat dalam ilmu pedang. Tiba-tiba, genangan lumpur muncul dari tanah, siap menyerang anak kita. Lumpur itu kemudian menjebak langkah Yuki, membuatnya terkejut dan tidak dapat